Bab 521. Di atas piring. Dapat digunakan melawan kultivator 9 daun. Lu Zhou bingung. Zhou Wenliang melanjutkan, baju zirah ini dikirim oleh putra mahkota, Liu Zi. Beliau berkata bahwa seorang kultivator 9 daun akan mampu mengaktifkan kekuatan khusus baju zirah ini. Bagaimanapun, saya sama sekali tidak percaya. Mohon periksa ini dengan saksama, Senior Ji. Setelah selesai berbicara, matanya secara naluriah melirik ke samping lagi. Ia bertanya-tanya di mana para penjahat kecil lainnya berada. Mengapa hanya ada dua pria menjijikkan di aula selain kepala pavilion? Tentu saja, ia tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pan Zong berkata sambil mencibir, kau tidak perlu memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Karena kau begitu pandai memberitahu orang lain apa yang harus mereka lakukan, mengapa kau tidak menyuruh Lin Xin untuk datang dan meminta maaf secara langsung? Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Zhou Wenliang saat dia berkata, bahkan presiden pun tidak bisa membujuk patriark, apalagi kita. Wang Jianrang, yang berlutut di belakang, buru-buru berkata, tolong periksa ini dengan saksama, Senior Ji. Kami bertiga sungguh-sungguh meminta maaf. Si tua bangka itu, Lin Xin, sedang mencoba menghancurkan Akademi Taiksu. Sebagai tetua, kami tidak bisa tinggal diam ketika Akademi didorong ke jalan kehancuran. Lu Zhou tetap diam. Ia bangkit dan menuruni tangga. Ia berhenti di depan Zhou Wenliang dan mengamati baju zirah itu lagi. Ia membalikkan telapak tangannya, dan baju zirah itu melayang. Baju zirah itu dilapisi benang merah halus. Setiap detailnya diukir dengan sangat teliti. Meskipun Zhou Jifeng tidak memahami urat-urat pada baju zirah itu, sebelumnya ia pernah diperintahkan untuk membuat salinan urat-urat pada peti mati. Oleh karena itu, ia masih samar-samar mengingat urat-urat pada peti mati itu. Ketika akhirnya ia melihat urat-urat pada baju zirah itu, ia berseru kaget, mengapa urat-uratnya mirip dengan urat-urat di peti mati. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan terus mempelajarinya. Zhou Wenliang mendongak dan berkata, putra mahkota, Liu Zi, telah berkata bahwa kekuatan unik baju zirah ini akan aktif ketika bertemu dengan seorang kultivator 9 daun. Itu hanyalah kebohongan keji untuk membodohi anak-anak. Liu Zi ingin menggunakan Akademi Taiksu untuk membuat pavilion langit jahat tetap sibuk. Karena itulah ia menciptakan baju zirah khusus ini untuk memecah belah kita. Lu Zhou menatap Zhou Wenliang dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Yah, ini hanya pendapatku. Jika memang ada cara untuk menghadapi kultivator 9 daun, putra mahkota pasti sudah menggunakan ini ketika 7 sekte besar menyerangmu dulu. Kalau tidak, mengapa dia menyembunyikan baju zirahnya dan mengirim sekte lain untuk menemui ajal mereka, jawab Zhou Wenliang. Lu Zhou tidak membantah pendapat Zhou Wenliang. Bagaimanapun, Zhou Wenliang ada benarnya. Namun, ketika 7 sekte besar mengepung Gunung Golden Court, tidak ada yang percaya bahwa alam 9 daun itu ada. Jika Lin Xin mengenakan baju zirah, dengan kemampuannya, ia dapat melawan para kultivator alam 8 daun ke bawah. Pada saat itu, hanya seorang kultivator alam 9 daun yang dapat mengalahkan Lin Xin. Senior Ji, tolong periksa ini dengan saksama, kata Zhou Wenliang dengan suara yang jelas. Hanya orang yang berbakat yang bisa mengenali tren terkini. Lu Zhou berbalik dan mondar-mandir dengan tangan di punggungnya, pakai saja. Hah, Zhou Wenliang tercengang. Dia tidak tahu kemana arahnya. Tanpa menunggu balasan dari Lu Zhou, Pan Zong mendesak Zhou Wenliang. Lanjutkan. Pakailah. Ya. Zhou Wenliang tak berani berlama-lama. Ia buru-buru mengenakan baju zirah tebal dan berat itu. Setelah mengenakannya, ia tetap dalam posisi tunduk dan tak berani bergerak. Lu Zhou mengamatinya sejenak. Urat-uratnya pada dasarnya sama dengan yang ada di peti mati. Ia berkata tanpa suara, berdiri. Zhou Wenliang melakukan apa yang diperintahkan. Ia berdiri, gemetar ketakutan dan gentar. Saat ia berdiri, ia melihat Lu Zhou mengangkat tangannya yang besar dan keriput. Terdengar serentetan gerakan sebelum ia melihat segel telapak tangan emas berkilauan keluar dari telapak tangan Lu Zhou. Zhou Wenliang tidak menyangka Lu Zhou akan tiba-tiba menyerangnya. Ia benar-benar terkejut. Bam! Segel telapak tangan mendarat di dada Zhou Wenliang. Dia merasakan dampak serangan itu dengan tajam, dan dia terlempar ke belakang dengan punggung melengkung. Wang Jianrang dan Zhang Gong mengerutkan kening saat mereka melihat Zhou Wenliang yang terhuyung mundur. Segel telapak tangan itu tidak langsung hilang, melainkan melekat erat pada Zhou Wenliang saat ia terbang keluar dari aula utama. Gedebuk. Ketika listrik padam, Zhou Wenliang terbaring di tanah, menghadap langit. Ia merasa sendi-sendinya seperti terlepas. Perasaan yang mengerikan. Ternyata, kekuatan khusus baju zirah itu tidak terpicu sama sekali. Saat itu, Wang Jianrang yang pertama bereaksi. Ia berteriak, lihat, ternyata barang ini palsu. Zhang Gong menimpali, Lin Xin terlalu hina. Dia tidak peduli dengan keselamatan Akademi Taiksu.
Kita hampir tertipu oleh Liu Zi. Sejujurnya, serangan telapak tangan Lu Zhou adalah serangan seorang kultivator alam dewa baru lahir 2 daun. Itu bukan serangan elit 9 daun. Lu Zhou pun merasa tak berdaya. Aku tak bisa melancarkan serangan 9 daun begitu saja karena aku ingin. Tak peduli seberapa kuat pukulannya, pukulan itu masih berada di alam dewa baru lahir 2 daun. Pan Zong menyela, pengendalianmu atas segel telapak tangan benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa, Master Pavilion. Di luar aula utama, Zhou Wenliang bangkit dengan susah payah. Ia berdiri di luar dan membungkuk kepada Lu Zhou sambil berkata, seranganmu sangat kuat, Senior Ji. Baju zirah ini sama sekali tidak berguna. Salah satu tangannya menekan dadanya, menahan rasa sakit, lalu berjalan kembali ke aula utama. Lu Zhou mengamati baju zirah dan urat-uratnya lagi. Tidak ada yang terpicu sama sekali. Namun, ia punya firasat, seperti peti mati itu, baju zirah itu bukan palsu. Jadi, itu hanya bisa dipicu oleh serangan 9 daun. Lu Zhou masih asyik dengan pikirannya ketika sebuah suara keras terdengar dari luar aula besar. Tuan, segel telapak tangan Anda terlalu menyilaukan. Saya bisa melihatnya dengan jelas dari jauh. Zhu Honggong berjalan memasuki aula dengan punggung membungkuk. Tuan ke-8. Pan Zong dan Zhou Jifeng menyapa Zhu Honggong secara bersamaan. Ketiga tetua Akademi Taiksu menoleh dan melihat Zhu Honggong yang gemuk dan bertelinga besar berjalan memasuki aula dengan punggung membungkuk. Mereka bingung. Apakah ini Tuan ke-8 Pavilion Langit Jahat, Zhu Honggong? Orang ini adalah Raja Jahat. Ketika Zhu Honggong berjalan melewati mereka, senyum ramah di wajahnya menghilang. Namun, begitu ia melewati mereka, senyum ramah itu muncul kembali di wajahnya. Jelas, ia telah mencapai tingkatan yang luar biasa dalam mengubah ekspresinya. Pan Zong dan Zhou Jifeng sangat terkesan. Petik 2. Pan Zong teringat usahanya sendiri untuk menyanjung beberapa saat yang lalu. Dibandingkan dengan Zhu Honggong, sepertinya ia masih perlu banyak belajar. Ada apa? Lu Zhou menatap Zhu Honggong. Zhu Honggong berkata, kakak keempat ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Dia mengatakan bahwa Akademi Taiksu telah lama menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Bukankah dia murid Pavilion Langit Jahat? Kenapa dia perlu membantu seseorang menyampaikan pesan? Meskipun pikirannya berkecamuk, Zhou Wenliang langsung berlutut begitu mendengar kata-kata Zhu Honggong. Tolong periksa ini baik-baik, Senior Ji. Itu ide si tua bangka, Lin Xin. Kami bertiga tidak ada hubungannya dengan itu. Lu Zhou menatap ketiganya dengan tenang. Tak seorang pun tahu apa yang ada di benaknya. Akhirnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa merasakan ketulusan kalian bertiga. Tinggalkan baju zirahmu di sini. Zhou Wenliang sangat gembira, dan segera melepaskan baju zirahnya. Kemudian, ketiga orang dari Akademi Taiksu itu mengucapkan terima kasih kepada Lu Zhou serempak. Terima kasih, Senior Ji. Ding. Disembah oleh 3 orang. Hadiah, 3 poin prestasi. Hah. Trio yang baru saja rileks kembali menegang. Setelah aku memastikan Lin Xin satu-satunya yang membuat masalah, aku akan mengampuni kalian bertiga. Kurung mereka untuk saat ini. Lu Zhou melambaikan tangannya. Pan Zong dan Zhou Jifeng membungkuk bersamaan. Dimengerti. Tolong periksa ini baik-baik, Senior Ji. Senior Ji, aku mengatakan yang sebenarnya. Sambil diseret pergi, Zhou Wenliang bertanya-tanya kapan dia salah bicara. Dia bisa menemukan kesalahan dalam kata-katanya. Apa yang terjadi? Pada akhirnya, ketiganya dikurung di gudang Pavilion Utara di mana mereka bahkan bisa melihat matahari. Di dalam gudang, Wang Jianran bertanya, Penatua Zhou, apakah Anda akan merencanakan pekerjaan? Jangan khawatir, ini akan berhasil. Sambil meletakkan tangannya di punggung, Zhou Wenliang berkata, setidaknya, penjahat tua Ji tidak langsung membunuh kita, kan? Masalahnya, sekarang baju zirah itu terbukti palsu, bagaimana Lin Xin akan menghadapi penjahat tua Ji? Tanya Wang Jianran. Zhou Wenliang mengerutkan kening. Tidak masalah apakah itu nyata atau tidak. Selama penjahat tua Ji percaya Lin Xin bersekongkol dengan putra mahkota, itu sudah cukup. Dengan Lin Xin disingkirkan dan Presiden Xiao San di Provinsi Yu, Akademi Taiksu akan menjadi milik kita bertiga. Lagi pula, penjahat tua Ji adalah seorang kultivator 9 daun. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Wang Jianran mengangguk. Kau benar-benar sudah memikirkan ini dengan matang, Saudara Zhou. Zhou Wenliang mendengus. Manusia mati demi kekayaan, sementara burung mati demi makanan. Bagaimana caranya mendapatkan anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Ketika sarang harimau disebutkan, Zhang Gong berkata dengan nada pelan, ngomong-ngomong, Pavilion Langit Jahat tidak terlihat seseram yang kukira. Bab 522. Menerima potongan sisa gulungan bumi. Zhou Wenliang mengangguk dan berkata, kau benar. Berdasarkan percakapan singkat kita, penjahat tua Ji tampaknya tidak sesensitif yang dikabarkan.
Lagi pula, dia cukup bijaksana. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Wang Jiangrang. Tidak apa-apa bagi kita untuk tetap di sini. Setelah Lin Xin mati, penjahat tua Ji harus membebaskan kita. Yang terpenting, kita tidak boleh mengatakan hal yang salah setelah ini, kata Zhou Wenliang memperingatkan. Sementara itu, di suatu pengadilan di Paviliun Selatan Paviliun Langit Jahat, keempat tetua telah berkumpul bersama. Pada saat ini, Leng Luo, Pan Litian, Hua Wudao, dan Zhuo Yusu bergantian mempelajari baju zirah. Setelah mengetahui situasi Akademi Taiksu, mereka berempat tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, para tetua, apa pendapat kalian? Leng Luo berkata, urat-urat formasi pada armor itu bagus. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kurasa tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membuatnya. Aku juga berpikir begitu. Saya setuju, Hua Wudao menimpali. Ketiga lelaki tua itu bertukar pandang seolah-olah saling memuji karena memiliki pendapat bijak yang sama. Lu Zhou menatap Zhuo Yusu yang tetap diam. Zhuo Yusu memutar bola matanya ke arah ketiga lelaki tua itu. Ia bergumam sejenak sebelum bertanya, apakah ini benar-benar baju zirah dari Lin Xin, Kak? Tentu saja. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa Zhuo Yusu awalnya adalah seorang elit Konfusianisme. Ia memiliki akar yang sama dengan Lin Xin. Zhuo Yusu berkata dengan nada berpura-pura, memikirkan bahwa dia telah pergi dan berkolusi dengan putra mahkota. Aku teringat satu hal. Dulu, ketika saya baru mencapai tahap 8 daun, saya diundang ke istana untuk bertemu Yang Mulia. Kami berdiskusi tentang pemikiran dan pengalaman kami selama berada di tahap 8 daun. Yang Mulia pernah bertanya apakah saya menantikan tahap 9 daun. Saya tersenyum dan berkata, tidak ada hal seperti itu di dunia. Kalau dipikir-pikir, keluarga kekaisaran pasti sudah lama mengetahui tentang tahap 9 daun. Baju zirah ini, pasti dibuat oleh seorang kultivator 9 daun, jawab Zhuo Yusu. Leng Luo, Hua Wudao, dan Pan Litian terkejut dalam hati oleh kata-kata Zhuo Yunsu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aliran Konfusianisme mahir dalam hal formasi. Tidak ada alasan untuk meragukan kata-katanya. Jika pengamatanku benar, begitu urat-urat formasi ini diaktifkan, mereka akan menghasilkan gelombang energi dahsyat yang akan sulit dilawan oleh para kultivator 8 daun dan 9 daun. Yang lainnya menarik napas tajam saat mendengar ini. Zhu Honggong memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia bertanya, sehebat itu? Tentu saja. Kamu masih muda dan belum berpengalaman. Aliran Konfusianisme memang ahli dalam formasi. Tidak perlu heran. Saya tercerahkan. Zhu Honggong membungkuk. Lu Zhou mengangguk. Aku mengerti. Ia mengangkat telapak tangannya dan mengirimkan gelombang energi untuk membawa baju zirah itu. Keempat tetua dan Zhu Honggong mundur. Mereka melihat cahaya biru redup bersinar dari sela-sela jari Lu Zhou. 4 tulisan besar terlihat melingkari tangannya. Inilah tekniknya, abaikan kebijaksanaan. Segel telapak tangan menghantam baju zirah itu. Lu Zhou mengira kekuatan khusus baju zirah itu tidak akan aktif, tetapi tiba-tiba baju zirah itu berdengung. Minggir, kata Lu Zhou dengan kasar. Keempat tetua itu menjauh dari tanah dan melesat keluar aula besar. Tunggu, tunggu, tunggu aku. Zhu Honggong berbalik dan berlari keluar. Baju zirah itu mengeluarkan cahaya merah tua. Lu Zhou tidak pergi. Ia menatap baju zirah itu. Kekuatan macam apa yang mampu menghadapi seorang kultivator 9 daun? Bes. Zirah itu terus bergetar. Urat-urat merahnya tampak terbakar saat menyebar. Urat-urat itu berubah menjadi garis-garis energi yang merayap ke sekeliling seperti jaring laba-laba. Lu Zhou sedikit gelisah. Haruskah aku menggunakan kartu penghalang kritisku? Lu Zhou bisa merasakan bahaya dari jalur energi itu. Aneh, lebih aneh daripada jalur energi di peti mati. Pada saat ini, ia menyadari bahwa gulungan manusia dari tulisan surgawi sedikit lebih kuat daripada seorang kultivator 9 daun. Kekuatan tulisan surgawilah yang memicu kekuatan khusus baju zirah itu. Wus. Energi yang kuat itu langsung menyelimuti halaman dengan kecepatan kilat. Mundur. Zhuo Yusu meraih Zhu Honggong dan terbang menjauh. Seperti yang diharapkan, kekuatannya sebanding dengan tahap 9 daun. Leng Luo, Hua Wudao, dan Pan Litian tetap tinggal sejauh mungkin. Jaring merah yang menutupi udara di atas mereka terus menyebar. Jaring itu menyebar ke langit dan akhirnya menghilang. Tak lama kemudian, semuanya kembali sunyi. Keempat tetua dan Zhu Honggong berdiri tak bergerak, tertegun. Meskipun mereka mantan elit 8 daun, mereka tetap terkejut oleh kekuatan aneh yang memancarkan bahaya besar. Kerutan terpancar di wajah mereka saat mereka memandang halaman. Tak satu pun dari mereka berani berbicara atau bergerak. Zhu Honggong jatuh terlentang dan terduduk lemas di tanah. Ia mulai berteriak, Guru. Guru, kau tidak boleh mati. Guru.
Itu tidak mungkin. Petik 1. Namun, para tetua ragu apakah Lu Zhou benar-benar tidak terluka. Lagi pula, di mata mereka, Lu Zhou adalah seorang kultivator 9 daun yang sejati. Meskipun baju zirahnya dapat melepaskan energi yang sebanding dengan elit 9 daun, bukankah seharusnya Master Pavilion dapat menahannya jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya? Berderit, berderit, berderit. Pada saat ini, suara derit aneh terdengar dari gedung itu. Retakan. Seluruh bangunan tampak seperti terbuat dari tahu saat mulai runtuh berkeping-keping. Tanah berserakan puing-puing. Jaring-jaring merah dari garis-garis energi telah mengiris bangunan dengan dahsyatnya. Potongannya halus dan rata. Ledakan. Lebih banyak puing berjatuhan ke tanah, menimbulkan awan debu. Oh, Tuan. Ah, Anda, itu. Tuan, senang melihat Anda tidak terluka. Debu sudah mengendap. Penglihatan mereka menjadi jelas, dan mereka melihat Lu Zhou berdiri di tempatnya semula dengan tangan di punggung. Ia tidak bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan listrik biru samar, melindunginya dari kerusakan. Ding! Mendapatkan sisa-sisa gulungan bumi. Hadiah, 1000 poin prestasi. Potongan sisa gulungan bumi. Lu Zhou melirik gulungan bumi di dashboard sistem. Seperti dugaannya, skrip pada gulungan itu tampak aktif saat melompat-lompat. Ini mirip dengan adegan ketika ia pertama kali membaca isi gulungan manusia. Ini berarti ia bisa mulai bermeditasi pada gulungan bumi. Ia telah menjelajah jauh untuk mencarinya, tetapi menemukannya dengan mudah. Kemudian, ia memeriksa kartu penghalang kritisnya. Kartu-kartu itu tidak terpicu sama sekali. Ini berarti kekuatannya untuk membungkam segalanya telah meniadakan ledakan dari jalur energi. Jika bukan karena gulungan tulisan surgawi, ia tak punya pilihan selain menggunakan kartu sempurna untuk bertahan melawan kekuatan misterius baju zirah itu. Untuk saat ini adalah kemenangan. Kekuatanmu sungguh menakjubkan, Master Pavilion. Saya terkesan dengan teknik Anda, saudara. Meskipun aku tidak tahu teknik apa ini, yang pasti lebih kuat dari jurus 8 daun. Hua Wudao tertegun tak bisa berkata-kata. Lalu, ia cepat-cepat berkata, waktu pertama kali datang ke Pavilion Langit Jahat, aku masih bisa bertarung dengan Master Pavilion meskipun kalah. Tapi sekarang, aku sama sekali tak bisa membayangkan bertarung denganmu. Membayangkan aku memperlakukanmu sebagai saingan. Sungguh konyol. Orang sepertimu hanya bisa dikagumi, tapi tak pernah bisa dilampaui. Keempat tetua menyampaikan pujian mereka. Zhu Honggong terkejut. Ia hendak mengatakan sesuatu juga ketika Lu Zhou bertanya, Pak Tua ke-8, kenapa kau duduk di tanah? Hah! Zhu Honggong langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Guru, saya akan merenungkan tindakan saya. Zhu Honggong terus menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Cukup. Lu Zhou baru saja mendapatkan gulungan bumi dan sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tidak punya waktu untuk menghibur Zhu Honggong. Ia berkata, katakan pada Lin Xin bahwa aku berubah pikiran. Aku ingin melihat kepalanya dalam 7 hari. Bab 523. Menantang penjahat tua Ji. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou berjalan keluar dari halaman. Sungguh di luar dugaannya mendapatkan potongan sisa dari baju zirah itu. Ketika garis energi merah meledak, ia menemukan seseorang telah menyembunyikan sisa gulungan bumi di dalam baju zirah itu. Gulungan tulisan surgawi di makam Melilot tidak rusak meskipun telah lama tersimpan di sana. Bagaimana baju zirah itu bisa bertahan selama berabad-abad? Semua itu berkat potongan sisa gulungan bumi. Apakah ini sumber kekuatan unik yang dimiliki baju zirah itu? Saat itu, Zuo Yusu membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, saudaraku, Lin Xin dan aku memiliki asal-usul yang sama. Haruskah aku mengunjunginya secara pribadi? Lu Zhou menatap Zuo Yusu. Kalau kau masih punya basis kultivasi, aku pasti akan menyetujuinya. Tapi, kau sudah memutuskan hubungan dengan lotusmu dan sedang berkultivasi ulang. Bagaimana kau akan menghadapinya? Zuo Yusu mengangkat tongkatnya perlahan dan mengetukkannya ke tanah. Sebuah avatar muncul di belakangnya. Tidak ada teratai emas yang terlihat di bawah kaki avatar itu, hanya 2 daun yang terlihat berputar di sekelilingnya. Berkat bantuanmu, saudaraku, aku sekarang berada di alam dewa baru lahir 2 daun. Raut bangga terpancar di wajahnya saat ia berbicara seolah sedang pamer. Memang, ia berhak menyombongkan diri. Setelah memotong teratainya dan harus berkultivasi ulang, bakatnya terbukti dari bagaimana ia berhasil mencapai tahap 2 daun lagi dalam waktu sesingkat itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tahap 2 daun terlalu rendah. Wajah Zuo Yusu menunduk. Zhu Honggong menyela, jangan sedih, tetua Zuo. Aku baru di tahap 1 daun. Dengan level kita akan segera dibantai jika kita berani keluar sekarang. Petik 2. Zuo Yusu terhuyung dan hampir kehilangan pijakannya. Penatua Zuo. Aku baik-baik saja. Zuo Yusu menatap Zhu Honggong yang ada di sebelahnya.
Sungguh menyebalkan. Bakat, basis kultivasi, pengalaman, dan teknik, mana di antara semua itu yang membuatku lebih lemah daripada Su Honggong? Ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa Su Honggong telah mengejarnya. Tetaplah di sini dan fokuslah pada kultivasimu. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu di masa depan, kata Lu Zhou sebelum berbalik untuk pergi. Lu Zhou kembali ke paviliun timur. Ia tidak terburu-buru bermeditasi pada gulungan bumi. Berdasarkan pengalamannya bermeditasi pada gulungan manusia dan ketika ia memperoleh kekuatan pertamanya, ia akan memasuki kondisi tidak sadar. Namun, ia tidak terlalu menarik perhatian saat itu karena basis kultivasinya yang lemah dan juga karena ia sedang bersembunyi di ruang rahasia saat bermeditasi. Keluarga kekaisaran sedang mengawasi paviliun langit jahat dengan saksama saat ini. Jika memang ada cara untuk menghadapi kultivator 9 daun, baju zirah ini bukanlah satu-satunya kartu truf yang mereka miliki. Demi amannya, Lu Zhou memutuskan untuk mengintimidasi mereka lebih lanjut. Untuk sementara waktu, isi surat itu membuat seluruh Akademi Taiksu ketakutan. Para tetua Akademi Taiksu segera mengadakan pertemuan. Di dalam ruang diskusi, Lin Xin menyapukan pandangannya ke para tetua yang hadir sebelum dia bertanya, di mana Zhou Wenliang, Wang Jianrang, dan Zhang Gong. Patriark, ketiga tetua pergi kemarin dan belum kembali. Lin Xin sedikit mengernyit. Lupakan saja mereka. Patriark, paviliun langit jahat telah mengirim surat lagi. Kali ini, mereka menuntut kepalamu. Ini keterlaluan. Tampaknya kunjungan putra mahkota telah meningkatkan keyakinan sebagian tetua. Lin Xin berkata dengan acuh tak acuh, aku telah memutuskan untuk menantang penjahat tua Ji 3 hari kemudian di puncak Dangyang. Teman-teman, seorang murid muncul di ruang diskusi. Ya, Patriark. Dalam waktu singkat, 2 murid membawa sebuah kotak ke ruang diskusi. Ketika Lin Xin melihat kotak itu, ia berkata dengan sangat berani, keberhasilan atau kegagalan kita akan ditentukan oleh ini. Tak lama kemudian, berita tentang Patriark Akademi Taiksu yang menantang Ji, si penjahat tua dari paviliun langit jahat, menyebar bak api. Layaknya satu kerikil yang menimbulkan ribuan riak. Lin Xin, Patriark Akademi Taiksu, baru mencapai tahap 8 daun di masa jayanya. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang penjahat tua Ji? Ada banyak pendapat berbeda mengenai masalah ini. Kepala cabang Hengku, Si Hong, meminta pertemuan darurat dengan para tetua. Kurasa semua orang sudah mendengar bahwa Lin Xin berniat menantang penjahat tua Ji di puncak Dangyang. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Si Gong. Apa Lin Xin sudah gila? Dia bahkan tidak berani memprovokasi penjahat tua Ji di masa jayanya. Kenapa sekarang dia malah menyia-nyiakan hidupnya dengan menantang penjahat tua Ji yang sudah mencapai tahap 9 daun? Pada saat ini, tetua ketiga berkata, saya mendengar bahwa putra mahkota, Liu Zi, mengunjungi Akademi Taiksu dan telah memberi mereka dorongan kepercayaan diri. Peningkatan kepercayaan diri. Kecuali orang lain di ibu kota ilahi telah mencapai tahap 9 daun atau formasi 10 terminal telah dipindahkan ke puncak Dangyang, aku tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri mereka. Kepala cabang, Si Hong, menggelengkan kepala dan berkata, tetua agung kita, Zhang Ken, kemungkinan besar dibunuh oleh paviliun langit jahat. Ada kemungkinan target berikutnya dalam daftar paviliun langit jahat adalah cabang kita. Yang lain tercengang. Benar juga. Mengolok-olok Akademi Taiksu sama saja dengan mengolok-olok diri mereka di masa depan. Penatua kedua, pimpin beberapa orang kita ke puncak Dangyang dan amati secara diam-diam. Dipahami. Presiden Zhou mengumpulkan beberapa murid dan berkata, kudengar Patriark Akademi Taiksu, Lin Xin, menantang penjahat tua Ji untuk bertarung di puncak Dangyang. Kalian harus menyelidiki ini, tetapi jangan ikut campur. Ingat itu baik-baik. Zhou Yuke mengangguk dan berkata, kalau Lin Xin kalah, bersikaplah seolah kau tidak melihat apa-apa. Kalau Lin Xin menang, segera kirim surat kepadaku. Dipahami. Puncak Dangyang. Hari itu cerah dan terik. Angin sepoi-sepoi bertiup di udara. Lin Xin, Patriark Akademi Taiksu, duduk di tengah panggung batu besar dengan megah. 2 murid berdiri tak jauh di belakangnya. Keduanya berkeringat deras karena kurang percaya diri. Apakah beritanya sudah tersebar? Tanya Lin Xin. Sudah dikirim 2 hari yang lalu, Patriark. Lin Xin menatap matahari di atas dan berkata, bantu aku mengenakan baju zirah. Kedua murid itu membuka kotak itu dan mengeluarkan baju zirahnya, lalu berjalan dengan hormat ke sisi Lin Xin. Lin Xin melirik baju zirah itu dan bertanya, mengapa dibungkus dengan jubah? Penatua Zhou berkata dengan cara ini, keagunganmu akan semakin besar saat kami mengungkapnya, salah satu murid menjawab dengan patuh. Di usia Lin Xin, ia tak lagi peduli dengan penampilan. Namun, hari ini, ia merasa perlu tampil gagah berani dan tangguh. Ia mengenakan baju zirahnya sambil berkata, baiklah. Aku yakin banyak sekte di sini ingin melihatku jatuh. Akan kutunjukkan pada mereka. Patriark, kami mengandalkanmu, kata kedua murid itu sebelum mundur. Lin Xin berkata sambil terkekeh,
aku tahu orang-orang di akademi dan sekte lain bilang aku gila. Tapi, mereka tidak tahu sumber kepercayaanku berasal dari Yang Mulia, Putra Mahkota. Patriark, apakah baju zirah itu sumber kepercayaan dirimu? Kau akan segera melihatnya. Lin Xin mengelus jenggotnya dan mengangguk. Kedua murid itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat matahari mulai terbenam, Lin Xin berbalik dan melihat ke arah paviliun langit jahat. Ia tidak melihat seorang kultivator pun terbang ke arahnya di langit yang tak berawan. Ia mendengus sebelum berkata, sepertinya penjahat tua Ji takut. Kau benar, Patriark. Semakin lambat Lu Zhou tiba, semakin percaya diri ia. Akhirnya, setelah beberapa saat berlalu, ia hendak berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, sebuah kereta terbang yang meninggalkan ekor bercahaya seperti komet muncul di cakrawala. Akhirnya tiba juga. Para petani yang bersembunyi di sekitar puncak juga melihat kereta terbang itu dan mulai menyebarkan berita. Kereta terbang paviliun langit jahat telah tiba. Bab 524. Kau bahkan tak bisa mengalahkanku, dan kau berpikir untuk menantang tuanku. Sang pembudidaya tersembunyi menatap kereta perang yang membelah awan bagaikan meteor itu tanpa berkedip, tidak ingin melewatkan sedetik pun detail. Itu dia. Aku takut. Bagaimana kalau si jahat tua Ji berubah menjadi 9 daun dan membunuh kita? Ada beberapa petani juga berkumpul di kaki gunung. Lin Xin terkejut ketika melihat kereta perang yang membelah awan itu. Lalu, ia berkata dengan lantang, tepat waktu. Yang lain harus mundur. Para pengikut Akademi Taiksu mundur hingga mereka berada di atas panggung batu bundar. Pada saat ini, Lin Xin adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di panggung batu bundar. Kereta perang yang membelah awan itu melesat cepat. Dari saat pertama kali muncul di hadapan semua orang, hanya butuh beberapa saat singkat sebelum tiba di atas puncak Dangyang. Lin Xin mencibir sambil mendongak dan berkata, penjahat tua Ji, kau akhirnya di sini. Sementara itu, para petani yang bersembunyi di tengah hutan dan di kaki gunung mendongak dengan penuh semangat. Kereta perang yang membelah awan itu diam saat melayang di udara. Ia tak bergerak seolah-olah telah membeku dalam waktu. Penjahat tua Ji, biarkan aku merasakan kekuatan 9 daunmu, kata Lin Xin. Begitu dia selesai berbicara, suara mendesing. Bayangan tombak melesat keluar dari kereta terbang. Bayangan tombak itu membentuk busur di udara secepat kilat sebelum berubah menjadi tombak energi. Lin Xin berkata dengan nada kesal dan sombong, bahkan tanpa energi pelindungku, kau takkan bisa melukaiku dengan ini. Lagi pula, baju zirah yang dikenakannya dibuat oleh seorang kultivator 9 daun. Kerumitan urat formasi pada baju zirah itu sungguh menakjubkan. Ia telah mempelajari urat-urat itu semalaman dan yakin baju zirah itu unik. Kekuatan spesial itu hanya bisa dipicu oleh serangan 9 daun. Apapun di bawah itu sulit untuk membuatnya marah. Wajar saja jika ia meremehkan tombak itu. Lin Xin tetap pada pendiriannya dan berdiri tak bergerak. Saat ujung tombak itu mengenai Lin Xin, tombak itu tiba-tiba berputar seperti bor listrik. Dengan semburan terakhir, tombak itu menembus baju zirahnya. Sial! Lin Xin bereaksi cepat. Begitu armornya tertusuk, ia mengeluarkan semburan energi dan menghindarinya. Sayangnya, tombak Overlord terlalu dekat dengannya. Ia tak berhasil menghindari tusukan titik-titik vitalnya. Ujung tombak itu dengan mudah mengiris sisi pinggangnya. Pertarungan berakhir begitu saja. Tak ada jurus 9 daun, tak ada jurus telapak tangan yang luar biasa, atau segel energi. Tak ada pertempuran yang menggemparkan dunia atau membuat para dewa dan hantu menangis. Para penonton dari berbagai sekte tercengang. Mereka merasa jijik seolah-olah telah diberi makan lalat secara paksa. Itu saja. Sementara itu, di kereta terbang, Duan Museng memikirkan hal yang sama. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya saat menyerang. Ia tak pernah ragu saat menyerang, bahkan jika itu baru langkah pertamanya. Ia telah melemparkan tombak maharajanya sekuat tenaga, tetapi ia tak menyangka tombaknya akan dengan mudah menusuk seorang elit 8 daun yang hebat. Ia menatap telapak tangannya dengan bingung sambil berpikir, apakah tanpa sadar aku menjadi begitu kuat selama berlatih selama ini? Duan Museng telah memukul seorang kultivator 8 daun dengan satu serangan. Siapa yang akan percaya jika dia mengatakan ini? Pada saat yang sama, Lin Xin menundukkan kepalanya. Kelopak matanya berkedut. Matahari bersinar di dadanya. Tombak Overlord telah menembus pinggangnya dan kini tertancap di tanah. Darah mengalir dari tombak Overlord hingga ke ujungnya sebelum akhirnya menetes di platform batu bundar, tampak seperti sungai darah. Panas matahari mengeringkan darah hingga menjadi gumpalan lengket. Bagaimana mungkin? Lin Xin merobek bajunya dan melepaskannya. Tidak ada baju zirah khusus. Dia hanya melihat baju zirah biasa yang dikenakan prajurit biasa. Palsu. Ini palsu. Mata Lin Xin melebar, bibirnya bergetar. Ia memukul dengan telapak tangannya. Bam! Tombak Overlord terdorong keluar dari pinggangnya. Ia tak mempermasalahkan luka berlipat ganda yang dideritanya saat ia memaksa tombak Overlord keluar. Pada saat ini, Duan Museng melompat dari kereta terbang.
Ia mengangkat tangannya dan memanggil tombak penguasa kembali kepadanya sebelum mendarat dengan lincah di platform bundar. Di puncak Dangyang, Tuan ketiga Paviliun Langit Jahat, Duan Museng, menghunus tombak penguasa dengan satu tangan membentuk sudut di belakangnya sambil menatap lawannya. Lin Xin, setelah menerima 2 pukulan, terhuyung mundur. Ia dengan paksa mengetuk titik meridiannya agar tidak roboh. Meskipun usianya semakin tua, seorang kultivator 8 daun tetaplah seorang kultivator 8 daun. Sementara itu, para penonton tercengang. Setelah jeda yang lama, Lin Xin menekan dadanya dan bergumam, "Aku mengerti. Aku mengerti sekarang." Dia terkekeh saat berbicara. "Apa yang kau dapatkan?" Duan Museng menunjuk Lin Xin dari kejauhan. "Semua orang ingin aku mati. Para tetua Akademi Taiksu, para murid, dan putra mahkota, semuanya ingin aku mati." Lin Xin tertawa terbahak-bahak. Duan Museng berkata, "Lagi pula, kamu pantas mati." "Ya, aku pantas mati." Meskipun Lin Xin telah menghentikan pendarahannya, tombak itu juga melukai organ dalamnya. Ia menatap kereta terbang itu sambil berkata, "Aku ingin bicara dengan penjahat tua Ji." Setelah jeda singkat, Lu Zhou perlahan bangkit dari kereta terbangnya. Ia berdiri di samping kemudi dan menatap Lin Xin. "Lin Xin, apa lagi yang ingin kau katakan?" Ketika Lin Xin melihat Lu Zhou, ia merasa bersemangat. "Aku tidak pernah takut pada siapapun seumur hidupku, tapi kau, Ji Tiandao, mungkin yang pertama." "Aku tidak ingin menjelaskan diriku lebih lanjut." Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, "Tidak ada yang lain?" "Jika memungkinkan, aku ingin bertukar beberapa pukulan denganmu sebelum aku mati." Lin Xin melepaskan aliran ki primal yang pekat. Ki primal itu semakin pekat. Auranya jelas berbeda sekarang. Jelas ia telah memilih untuk membakar lautan ki-nya. Ini seperti perjuangan sebelum kematiannya. Para penonton terkejut dengan keputusan Lin Xin untuk membakar lautan ki-nya. Dari kejauhan, ia tampak seperti terbakar. Pertarungan bahkan belum dimulai, tetapi ia sudah membakar lautan ki-nya. Lu Zhou berkata dengan nada datar, "Kau bahkan tidak bisa mengalahkan muridku, dan kau berfantasi tentang melawanku." Mendengar kata-kata Lu Zhou, mata Lin Xin terbelalak dan ia terhuyung mundur selangkah. Memang, ia bahkan tak mampu menghentikan murid ketiga penjahat tua itu. Apa haknya melawan penjahat tua itu? Duan Museng melangkah maju tanpa rasa takut. Ia tidak takut pada kultivator 8 daun manapun, apalagi yang terluka parah. Lin Xin menatap Duan Museng dan berkata, "Jika bukan karena baju zirah ini, kau tidak akan punya kesempatan." Yang lemah hanya akan mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Duan Museng tiba-tiba melangkah maju dengan cepat. Ribuan bayangan tombak muncul. Bam, bam, bam. Mereka menikam Lin Xin. Ledakan. Duan Museng terdorong mundur oleh kekuatan yang melonjak. Ia berguling sambil mundur. Seorang kultivator 8 daun sungguh kuat. Saat Lin Xin mengeluarkan semburan ki primal, luka di pinggangnya tiba-tiba robek dan melebar. Ia mengerang kesakitan, menyebabkan ki primalnya berhamburan. Patriark. Sesosok tubuh bergegas mendekat. Percikan. Cahaya dingin berkilauan di bawah sinar matahari saat Lin Xin teriris dari dada hingga perutnya. Lautan ki-nya pun terpotong. Matanya terbelalak saat melihat sosok yang bergegas menghampirinya. Orang itu tersenyum sambil menghunus senjata yang bukan pedang maupun kail. Senjata itu terbungkus rapat oleh ki primal. Sementara itu, kedua murid Akademi Taiksu tidak bergerak sama sekali dari tempat mereka. Sebagai Patriark Akademi Taiksu, selama bertahun-tahun hidupnya, Lin Xin belum pernah merasa sehina ini. Ia merasa seolah-olah telah terjebak dalam perangkap musuh-musuhnya. Semuanya hanyalah tipuan. Tercela. Lin Xin mengumpat. "Maaf, mengumpatku takkan membantumu bertahan hidup. Kau bahkan tak bisa mengalahkanku, dan kau malah berpikir untuk menantang tuanku." Bab 525. Pencegahan. Lin Xin menatap dadanya yang terbuka, geram, lalu menatap kereta terbang itu lagi. Lalu, ia berseru dengan suara lantang, "Kau menang." Ia memilih untuk pasrah pada takdirnya. Ia memejamkan mata dan terjatuh ke belakang. Gedebuk. Patriark tertua Akademi Taiksu, Lin Xin, telah pergi ke mata air kuning bahkan sebelum ia sempat bertarung dengan Patriark Paviliun Langit Jahat. Ding. Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Duan Museng menstabilkan dirinya saat mendarat. Ia menatap Ming Shiyin dan berkata, "Serangan diam-diam." Ming Shiyin buru-buru berkata, "Kakak ketiga, semua ini berkatmu. Serangan tombakmu benar-benar menggemparkan dunia dan membuat para dewa dan hantu menangis. Kau benar-benar menusuk seorang ahli 8 daun." Duan Museng mengangguk pelan. "Kamu sendiri tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya, kakak ketiga." Sementara keduanya saling menyanjung, para murid yang berdiri di luar panggung bundar ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Untungnya, Duan Museng dan Ming Shiyin sama sekali tidak menganggap mereka sebagai lawan.
Sementara itu, para pengamat dari berbagai sekte masih terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Lin Xin adalah elit 8 daun, namun, ia bahkan tidak bisa melawan penjahat tua Ji. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Berita kematian Lin Xin menyebar seperti api. Di sudut tempat para anggota Akademi Biduk bersembunyi, pemimpin mereka memandang puncak Danyang dan melambaikan tangannya. Mundur. Kita tidak melihat apa-apa hari ini. Pergi. Para pengikut Akademi Biduk yang datang menyaksikan pertarungan itu pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara itu, para murid cabang Hengku tidak mengerti apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bagaimana para murid Paviliun Langit Jahat membunuh seorang kultivator 8 daun yang hebat? Beritahukan kepada ketua sekte bahwa Lin Xin sudah mati dan si jahat tua Ji bahkan tidak perlu bergerak. Sisa-sisa 10 sekte besar adalah yang paling terdampak oleh hasil ini. Mereka pikir mereka bisa membalas kematian saudara-saudara mereka melalui Akademi Taiksu. Kematian Lin Xin memberi mereka pukulan berat lainnya. Apakah Paviliun Langit Jahat benar-benar tak terhentikan? Seseorang mendesah. Aku terlalu berharap. Lelucon. Bagaimana mungkin seorang kultivator 8 daun bisa menang melawan kultivator 9 daun? Sungguh menggelikan. Seandainya aku penjahat tua Ji, aku akan memanggil avatar 9 daunku dan menghancurkan Akademi Taiksu. Penjahat tua Ji terlalu penyayang. Seperti kata pepatah, lebih baik mencabut akar segala masalah. Saat para kultivator tersembunyi itu pergi, kereta terbang Paviliun Langit Jahat terbang menuju cabang utama Akademi Taiksu alih-alih kembali ke Paviliun Langit Jahat. Duan Museng dan Ming Xiyin telah kembali ke kereta pembelah awan. Lu Zhou mengelus jenggotnya tanpa ekspresi saat dia melihat menara utama Akademi Taiksu. Ming Xiyin berkata, mata formasi seharusnya berada di ujung menara utama. Kurasa mereka tidak akan cukup berani untuk menghentikan kita. Tak lama kemudian, di bawah pandangan semua orang, kereta perang yang membelah awan itu bergerak ke udara di atas menara utama. Para pengikut Akademi Taiksu kebingungan. Para petani yang belum pergi pun kebingungan. Apa yang coba dilakukan si penjahat tua Ji? Dia tidak mungkin berpikir untuk mendobrak penghalang dan melepaskannya, kan? Tak satu pun murid Akademi Taiksu berani keluar dari penghalang. Di dunia kultivasi, sekte-sekte besar tetap kokoh berdiri karena formasi mereka masing-masing. Ketika 10 sekte besar menyerang Paviliun Langit Jahat saat itu, Gunung Golden Court tetap tak tersentuh untuk beberapa waktu karena penghalangnya. Akademi Taiksu memang sekolah Konfusianisme. Sekolah-sekolah Konfusianisme dipenuhi dengan pengguna formasi yang hebat. Saya khawatir akan sulit untuk menembus penghalang mereka. Memang, akankah penjahat tua Ji menggunakan kekuatan 9 daunnya untuk menghabisi mereka? Mungkin saja. Bagaimanapun, seorang kultivator 8 daun tidak mungkin bisa menembus penghalang ini. Saat itu, Lu Zhou berdiri di samping kemudi kereta perang yang membelah awan sambil mengarahkan telapak tangannya ke bawah. Jari-jarinya bersinar dengan cahaya biru sementara tulisan-tulisan abaikan kebijaksanaan melayang di tangannya. Para pengikut Akademi Taiksu menatap menara utama. Jagoan. Ia menekan telapak tangannya ke bawah, menyentuh puncak menara. Ia terus menekan ke bawah, dan puncak menara hancur dalam sekejap. Puing-puing berjatuhan ke tanah. Ledakan. Seekor anjing laut palem raksasa menghantam penghalang, dan sebuah pemandangan menakjubkan pun terjadi. Retakan. Segel telapak tangan raksasa itu tampaknya telah mengenai selembar kaca. Sebuah lubang berjari 5 segera muncul. Seperti kata pepatah, tarik rambut dan seluruh tubuh bergerak. Penghalang itu langsung redup. Namun, segel telapak tangan belum selesai. Ia bergerak turun. Ledakan. Menara utama tampak seolah-olah dimakan oleh anjing laut palem karena tingginya yang terus mengecil. Ledakan. 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 Segel telapak tangan Abandon Wisdom akhirnya menyentuh tanah. Rasanya seolah-olah seluruh dunia terdiam saat ini. Bangunan tertinggi di cabang utama Akademi Taiksu rata dengan tanah hanya dalam sekejap mata. Menara itu telah hilang, dan terlihat jelas lubang seukuran jari 5 di tanah. Menara itu adalah pusat formasi Akademi Taiksu. Karena pusat formasi telah hancur, tentu saja, penghalang Akademi Taiksu tidak dapat diperbaiki. Tanpa penghalang, semua orang bisa masuk dan keluar Akademi Taiksu sesuka hati. Siapapun bisa datang dan menghajar mereka. Sudah berakhir, Akademi Taiksu sudah tamat. Kematian Lin Xin merupakan pukulan berat bagi mereka, tetapi kebijaksanaan meninggalkan membuat mereka putus asa. Para tetua sangat menyesal. Mengapa mereka harus memprovokasi Paviliun Langit Jahat? Mengapa mereka tidak mendesak Lin Xin untuk meminta maaf? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di luar Akademi Taiksu, para kultivator tersembunyi menelan ludah. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari kereta terbang Paviliun Langit Jahat. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Ini hukuman kecil untuk itu. Tidak seorang pun berani berbicara. Kereta pemecah awan Paviliun Langit Jahat terbang ke arah yang berbeda.
Kereta pembelah awan muncul di atas cabang utama Hengku. Para tetua dan murid cabang Hengku tidak menyadari apa yang terjadi di Akademi Taiksu. Mereka terbang dan melihat kereta perang yang membelah awan di langit. Pembelah awan itu terbang pada ketinggian yang sangat tinggi di udara. Tak lama kemudian, murid-murid cabang Hengku melihat segel pedang biru melesat ke arah mereka. Di tengah segel pedang itu, tampak sebuah pedang kecil yang sangat indah. Pedang kecil itu melepaskan kekuatan rune aneh yang melengkapi cahaya biru tersebut. Reip. Semua orang terpaksa menutup mata. Benturan antara segel pedang dan penghalang melepaskan percikan api yang menyilaukan. Akhirnya, percikan api itu menembus penghalang dan menancap di tanah. Ledakan. Penghalang cabang Hengku hancur. Setelah cahaya itu memudar, kereta perang yang membelah awan itu telah berbalik dan berlayar menuju cakrawala. Putra mahkota, Liu Zi, tampak gembira saat ia menyenandungkan lagu kecil untuk dirinya sendiri dan mengagumi gambar-gambar di hadapannya. Yang mulia, hasil pertarungan Lin Xin dari Akademi Taiksu melawan penjahat tua Ji sudah keluar, kata seorang Kasim sambil berdiri dengan hormat di belakang Liu Zi. Liu Zi mendengus dan berkata, aku yakin penjahat tua Ji tidak menyangka keluarga kekaisaran punya kartu truf sekuat itu. Kita terlalu lunak padanya dulu. Itulah sebabnya dia menjadi begitu sombong. Yang mulia, hasilnya. Kasim itu mencoba berbicara. Tidak perlu bicara lagi. Aku akan menjelaskan masalah baju zirah itu kepada ayahku. Saat ini beliau sedang berkultivasi dalam pengasingan. Aku akan bertanggung jawab dan membersihkan sisa-sisa paviliun langit jahat. Liu Zi tersenyum percaya diri. Tak lama lagi ayahku akan mencapai tahap 9 daun dan menyatukan 10.000 suku. Setelah Liu Zi selesai berbicara, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya ketika ia melihat Kasim itu berdiri diam tanpa berniat pergi. Ia bertanya dengan bingung, untuk apa kau masih berdiri di sini? Kasim itu sedikit gemetar saat ia jatuh berlutut dengan suara gedebuk keras. Ia tergagap, kasihanilah, yang mulia. Kasihanilah aku. Lin Xin gagal mengalahkan penjahat tua Ji dan telah meninggal di puncak Dangyang. Bab 526. Mungkin ini karisma. Liu Zi, putra mahkota, membeku. Matanya perlahan melebar saat ia menatap Kasim yang sedang bersujud. Suaranya serak dan tegas saat ia berkata, kemarilah lagi. Lin Xin gagal mengalahkan penjahat tua Ji dan telah meninggal di puncak Dangyang, jawab Kasim itu jujur. Meskipun takut, ia tahu ia tidak bisa berbohong atau menyembunyikan apapun dari Liu Zi. Mendengar ini, mata Liu Zi tampak berkobar. Ekspresinya rumit saat ia berkata dengan linglung, bagaimana mungkin? Ia tak bisa menerima kenyataan ini. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Lalu, ia bertanya, kekuatan khusus baju zirah itu tidak terpicu. Ye yang mulia, penjahat tua Ji bahkan tidak bertarung. Liu Zi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aneh sekali. Meskipun kekuatan khusus baju zirah itu tidak aktif, pertahanannya sangat tinggi. Terlebih lagi, Lin Xin memiliki basis kultivasi 8 daun. Seperti kata pepatah, unta kurus kering masih lebih besar dari kuda. Bagaimana mungkin Lin Xin dikalahkan jika penjahat tua Ji bahkan tidak bergerak? Apakah Yu Zhenghai atau Yu Sangrong? Tanya Liu Zi dengan nada kasar. Jika penjahat tua Ji tidak bertindak, maka pasti Yu Zhenghai atau Yu Sangrong yang telah membunuh Lin Xin. Di antara 9 murid, hanya mereka berdua yang mampu membunuh Lin Xin. Namun, Yu Zhenghai sedang sibuk dengan pertempuran di Provinsi Yu. Ia tidak akan punya waktu luang untuk meninggalkan medan perang demi membunuh Lin Xin. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa Yu Zhenghai berselisih dengan gurunya. Lalu, mungkinkah Yu Sangrong, sang iblis pedang? Kasim itu menjawab, dia adalah tuan ketiga paviliun langit jahat, Duan Museng. Petik 2. Ekspresi Liu Zi menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara berat, apakah Duan Museng telah mencapai tahap 8 daun? Yang mulia, Lin Xin telah meremehkan musuh-musuhnya dan perutnya tertusuk tombak Duan Museng. Baju zirahnya tidak berguna, jawab Kasim itu. Liu Zi mengerutkan kening dalam-dalam. Baju zirah itu tidak berguna. Ia tidak percaya. Saat pertama kali menerima baju zirah itu, ia sudah mengujinya. Kultivator Nascan Divinity biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap baju zirah itu. Bagaimana mungkin? Kasim itu melanjutkan, setelah kematian Lin Xin, penjahat tua Ji melakukan 2 gerakan. Dia menghancurkan penghalang Akademi Taiksu dengan telapak tangannya dan menghancurkan penghalang cabang Hengku dengan pedangnya. Petik 2. Petik 2. Liu Zi tak mau lagi mendengarkan kata-kata Kasim itu. Ia memejamkan mata untuk menahan amarah yang hampir meluap, lalu berkata dengan kasar, enyahlah. Kasim itu segera lari terbirit-birit. Ketika Liu Zi akhirnya membuka matanya, ia bergumam, haruskah aku meminta orang tua itu melakukan sesuatu? Mungkin, aku harus terus meminta bantuan elit misterius itu. Ia mengerutkan kening, tak mampu memikirkan solusi yang tepat. Sementara itu, berita kematian Lin Xin di puncak Dangyang menyebar seperti api.
Jika itu hanya kematian Lin Xin, berita itu tidak akan menyebar secepat ini. Namun, tindakan menghancurkan dua penghalang besar dengan serangan telapak tangan dan pedang benar-benar mengintimidasi berbagai sekte. Dulu, mereka bisa mengandalkan bersembunyi di balik penghalang mereka. Namun, Paviliun Langit Jahat telah dengan jelas menunjukkan bahwa hal itu tidak lagi berlaku. Paviliun Langit Jahat mampu dengan mudah menembus penghalang, siapa yang berani melawan Paviliun Langit Jahat sekarang? Bahkan sekte besar seperti 3 sekte, dengan lebih dari 20 penghalang, harus melangkah dengan hati-hati, apalagi sekte-sekte kecil. Inilah tujuan Lu Zhou menghancurkan kedua penghalang tersebut. Ia ingin mencegah sekte lain bergerak sehingga ia bisa fokus berkultivasi dalam pengasingan. Ketika kereta perang pembelah awan kembali ke Paviliun Langit Jahat, Ming Shiyin berkata, setelah guru menghancurkan penghalang dengan serangan telapak tangan dan pedang, saya rasa tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkan Paviliun Langit Jahat di masa mendatang. Duan Museng mengangguk dan berkata, tentu saja. Lagi pula, kakak senior kedua sudah kembali. Hanya masalah waktu sebelum Paviliun Langit Jahat kembali ke kejayaannya. Kereta perang yang membelah awan hendak turun ketika alunan seruling yang merdu terdengar dari puncak Paviliun Selatan. Alunannya terkadang tergesa-gesa, terkadang lambat. Ada bagian yang terdengar seperti badai, sementara di lain waktu terdengar seperti gerimis. Ketika Ming Shiyin mendengar nyanyian seruling itu, ia berseru, oh, tidak. Gadis kecil itu, Cons, akan menarik binatang buas datang. Ming Shiyin memiliki pemandangan terbaik sejak ia memegang kendali. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Saat itu, ia melihat seekor kuda indah dengan surai merah, bulu seputih salju, dan mata emas berkilauan berputar-putar di atas Paviliun Langit Jahat sambil melangkah di atas awan-awan keberuntungan. Ia teringat Tiang Ou dan berkata, Tuan, seekor binatang buas telah menembus penghalang. Duan Museng berteriak, ternak terkutuk. Ia terbang keluar dari kereta terbang sambil memegang tombak penguasa di tangannya sebelum menerjang kuda itu. Meringkik. Kuda itu tiba-tiba melompat setinggi 2 kaki dan meringkik ke langit. Ia berputar sekali lagi sebelum melarikan diri. Duan Museng terkejut dan berkata, ternak terkutuk itu telah aku takuti. Dari atas Paviliun Selatan, Yuaner kecil naik ke langit dan berkata, kakak ketiga, ini semua salahmu. Lu Zhou melangkah keluar dari kereta terbang. Pada saat ini, Hua Yuexing terbang mendekat. Ia menarik tali busurnya dan melepaskan anak panah. Suara mendesing. Panah energi itu mengejar kuda itu sebelum menghilang di udara di tengah penerbangan. Hua Yuexing mengerutkan kening dan berkata, kuda itu aneh. Berapa kali pun aku menembak, aku tetap tidak bisa mengenainya. Para kultivator wanita, Pan Zong dan Zhou Jifeng mendongak. Kepala Paviliun, Anda tiba tepat waktu. Ternak terkutuk itu telah mengganggu kita di luar penghalang sejak pagi. Para tetua telah memangkas teratai mereka dan sedang menanamnya kembali. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Hua Yuexing. Yuaner kecil cemberut dan berkata, Tuan, jika Cons tidak menenangkannya, penghalang Gunung Golden Court pasti sudah ditembus lagi. Binatang sialan itu. Yang lain terus menyuarakan pendapat dan melampiaskan kekesalan mereka terhadap kuda itu. Jelas sekali rumah itu telah menyusahkan mereka sepanjang hari. Lu Zhou tetap diam. Ia mengelus jenggotnya sambil memandang ke kejauhan. Kuda itu terus melaju semakin jauh. Ketika sudah cukup jauh dari Paviliun Langit Jahat, ia berhenti, berdiri di atas awan keberuntungan. Lu Zhou menatap Cons dan bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu? Cons tahu bahasa binatang. Seharusnya dia berkomunikasi dengannya. Cons menggelengkan kepalanya dan berkata, ia tidak mau bicara. Dengan kata lain, ia tidak bersedia berkomunikasi. Leng Luo mengepalkan tinjunya. Bahkan gadis kecil itu pun tak mampu menjinakkannya. Binatang buas ini liar dan bisa saja menyebabkan bencana. Aku sarankan kau membunuhnya demi melindungi penghalang Gunung Golden Court, Master Pavilion. Saya juga mendukung keputusan untuk membunuhnya, timpal Panlitian. Zuo Yusu berkata, aneh. Gunung Golden Court ramai dengan aktivitas manusia. Biasanya, monster kuat tidak akan berani memasuki wilayah manusia. Kenapa monster ini datang jauh-jauh ke sini? Mungkin ini rencana suku lain. Jangan lupa, utusan suku lain, keluarga Lani Bonar, bahkan sudah mengirim peti mati ke sini. Kalau makhluk buas seperti Tiang Ou dilepas di sini, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tanya Hua Wudao. Sementara yang lain sedang aktif mendiskusikan masalah ini, Lu Zhou berkata dengan nada datar, tenanglah. Ia melangkah ke udara. Ia menempuh jarak puluhan kaki hanya dengan 1 langkah. Detik berikutnya, ia sudah berada di atas Paviliun Langit Jahat. Ia menatap kuda yang melayang di kejauhan. Tuan Paviliun sedang bergerak. Ternak terkutuk itu. Ia akan merasakan kekuatan serangan tak terkalahkan dari Master Pavilion. Mata Pan Zong dan Zhou Jifeng berbinar penuh harap. Lu Zhou tidak memanggil tanpa nama. Sebaliknya, ia menatap kuda itu dan melambaikan tangannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Jiliang, kemarilah.
Suaranya menggelegar bagai gelombang suara. Yang lainnya tercengang. Kuda itu namanya Jiliang. Ngomong-ngomong, apa dia akan menuruti perintah orang tua itu hanya karena dia yang memintanya datang? Apa ini lelucon? Mereka masih sangat menghormati Lu Zhou, tetapi tindakan Lu Zhou membuat mereka bingung. Dunia kultivasi tahu betapa sulitnya menjinakkan binatang buas. Kalau tidak, semua orang pasti sudah menunggang kuda di jalanan. Apalagi, kuda ini, Jiliang, bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Cons yang berbakat dalam bahasa binatang buas. Bagaimanapun, mereka pasti tidak bisa menyuarakan pikiran mereka. Yang lain masih bingung ketika kuda itu meringkik keras. Lalu, ia berlari kencang menuju paviliun langit jahat. Semua orang menahan napas. Kuda liar itu akan menerjang penghalang paviliun langit jahat lagi. Ternak tetaplah ternak. Tuan paviliun yang terhormat, kau harus segera menggunakan jurus pamungkasmu. Bunuh saja dia dengan serangan telapak tangan atau tusuk jantungnya dengan panah. Lakukan sesuatu. Tak lama kemudian, kuda itu tiba di atas penghalang. Lu Zhou melambaikan tangannya dan sebuah celah muncul pada penghalang itu. Lalu, terdengar seruan kaget kolektif. Master Pavilion membiarkan monster itu masuk ke penghalang. Kuda itu turun melalui celah itu. Ia melambat, tampak tenang. Ia berlari kecil mendekati Lu Zhou dengan patuh dan meringkik pelan. Ia tidak menyerang, malah berlutut. Kuda itu telah menyerah pada Lu Zhou. Melihat ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah ini kuda yang sama yang beberapa saat lalu sombong dan pemarah? Mengapa sekarang tiba-tiba menjadi penurut dan patuh? Keempat tetua itu memperlihatkan beragam ekspresi pada wajah keriput mereka. Hua Yuexing membungkuk. Master Pavilion, bagaimana kau melakukannya? Lu Zhou mengelus jenggotnya. Ia tersenyum tanpa berkata apa-apa, membuat dirinya tampak semakin misterius. Melihat tatapan iri dari semua orang, ia mengangguk. Ia merasa puas dengan dirinya sendiri. Mungkin, inilah karismaku. Bab 527. Berpikir untuk menerima seorang murid. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menepuk punggung Jiliang dengan lembut. Hua Yuexing dan yang lainnya tidak mengerti. Jiliang tampaknya tidak menyapa mereka sama sekali. Bagi mereka, dengan taringnya yang terbuka, ia tampak seperti sedang mencoba menakut-nakuti mereka. Ia benar-benar tampak ganas. Yang lain secara naluriah mundur selangkah. Lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, ia adalah binatang buas. Mereka tidak bisa begitu saja mempercayainya. Siapa yang tahu jika ia tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka? Melihat reaksi orang lain, Lu Zhou menepuk Jiliang lagi sambil berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu takut. Jiliang bangkit berdiri, melayang tinggi ke angkasa sebelum menukik ke bawah. Yang lainnya berseru kaget saat mereka mundur. Jiliang mendarat di dekat mereka dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian adalah para elit paviliun langit jahat. Hanya menyebut nama mereka saja sudah membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Namun, mereka tampak gemetar menghadapi kuda ini. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat bahwa Jiliang benar-benar tidak agresif, mereka akhirnya tenang. Mereka mengerumuni Jiliang dan mulai mengamatinya. Pan Zong yang berdiri di depan Jiliang mendengarnya mendengus. Angkuh sekali. Hei, menurutmu siapa yang kau pandang rendah? Meringkik. Cons menutup mulutnya dan terkikik sebelum berkata, katanya kamu pendek. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Namun, tak satu pun dari mereka berani menegurnya. Zuo Yusu mengamati Jiliang sejenak. Lalu, ia menangkupkan tinjunya dan bertanya, kakak, di mana kau menemukan kuda ini? Lu Zhou turun dari udara. Ia meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, aku pernah ke negeri Wuang di ujung utara dulu. Ada banyak binatang buas di sana. Aku berada di puncak kejayaanku saat itu, tapi tak perlu disebutkan lagi karena aku punya masa lalu yang gemilang. Binatang buas ini sangat cerdas. Ia pasti telah tunduk padaku saat itu. Aku yakin ia datang ke paviliun langit jahat untuk mengandalkanku. Ia tak peduli apakah yang lain mempercayainya atau tidak, ia hanya mengarang alasan. Bagaimana atau mengapa Jiliang datang tidaklah penting. Yang penting adalah di sini. Jiliang mengangkat kepalanya dan meringkik. Aku benar-benar terkesan dengan kekuatanmu, Master Pavilion. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Untuk mampu menjinakkan kuda dewa ini, aku yakin kau pasti telah menunjukkan kekuatanmu yang luar biasa di negeri Wuang, Master Pavilion. Lu Zhou menikmati pujian dari yang lain. Setelah beberapa saat, ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil, Jiliang. Jiliang mengerti apa yang dipikirkan Lu Zhou. Ia melangkah di atas awan dan berlari kencang menuju hutan gunung Golden Court, lalu menghilang. Lu Zhou memandang seruling giok lantian yang tergantung di pinggang Cons dan berkata, Cons, berikan aku tanganmu. Oh, Cons tampak terbiasa dengan hal ini saat dia menunjukkan pergelangan tangannya. Lu Zhou meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya. Ia mengukur 8 meridian luar biasa miliknya.
Sejak mereka kembali dari Pulau Penglai, ia tak pernah memperhatikan kultivasinya. Seperti dugaannya, setelah beberapa lama dirawat oleh Giok Lantian, 8 meridian luar biasa miliknya menjadi lebih halus dan lebih kuat. Dengan kata lain, ia kini resmi menjadi seorang kultivator alam pencerahan mistik. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu, bahkan tanpa pernah berkultivasi sekalipun, langsung mencapai alam pencerahan mistik. Akhirnya, ia melepaskan jari-jarinya dan berkata, "Ikut aku." Saya dipenuhi emosi karena kemungkinan pavilion langit jahat akan segera memiliki kultivator jenius lainnya, kata Panlitian. Zuo Yusu sendiri jenius, bahkan yang terbaik di aliran Konfusianisme. Menghadapi gadis kecil yang langsung mencapai alam pencerahan mistik, ia hanya bisa pasrah. Ia menatap punggung keduanya yang semakin menjauh dan berkata, "Kalau bukan kakak, aku pasti sudah berjuang mati-matian demi murid seperti dia." "Penatua Zuo, saya belum selesai bicara. Kalau saya punya murid seperti dia, saya akan berikan botol labu saya," kata Panlitian. Pan Zong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Leng Luo melirik Panlitian dan Zuo Yusu sambil berkata, "Jika ini di masa lalu, aku akan menghancurkan apa yang tidak bisa kumiliki. Namun, karena ini Master Pavilion, aku bersedia mengalah." Hua Wudao tetap diam. Ia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam persaingan para kultivator 8 daun. Kemudian, Zuo Yusu menatap Ci Yuaner yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu berada di tahap apa sekarang?" Yuaner kecil menundukkan kepalanya dan menghitung jari-jarinya. Lalu, ia berkata dengan malu-malu, "Aku baru di tahap 3 daun." Hanya, ucapan Yuaner kecil yang membuat Pan Zong dan Zhou Jifeng ingin muntah darah. Keempat tetua telah memangkas teratai mereka dan sedang berkultivasi ulang. Yang terkuat di antara mereka baru mencapai tahap 2 daun. Jika mereka tidak mempertimbangkan hal lain dan hanya membandingkannya seperti ini, mereka sekarang lebih lemah daripada Yuaner kecil. Ming Xiyin berkata, "Adik kecil, haruskah aku membantumu?" "Tidak." Yuaner kecil menolak Ming Xiyin dengan tegas. "Aku akan hancurkan kepala siapapun yang mencoba berbuat jahat pada teratai emasku." Ia mengayunkan tinjunya dengan keras sambil berbicara. Yang lain mundur selangkah. Gadis muda itu lebih sopan daripada sebelumnya, tetapi ia masih sama garangnya, bahkan mungkin lebih garang. Sebaiknya mereka tidak menyinggung perasaannya. "Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini?" tanya Lu Zhou. Kons menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mata Kons berbinar saat ia memperhatikan. Ia menunjuk bila energi itu dan bertepuk tangan sambil berkata, "Seru sekali. Aku ingin mempelajarinya." Seru. Lu Zhou merasa sedikit tak berdaya. Namun, ketika dipikir-pikir, orang-orang yang mulai berkultivasi di masa muda mereka melakukannya karena berbagai alasan. Ada yang ingin berjalan di udara, ada yang ingin terbang dengan pedang, ada yang ingin menjelajahi negeri dengan pedang, atau menjinakkan binatang buas. Ada banyak alasan. Aku akan menguji persepsimu. Bakat dan fondasi adalah satu hal. Persepsi juga penting. Kons mengangguk. Ia berjalan ke arah bantal alang-alang dan duduk dengan benar. Tahan napas dan fokuskan pikiranmu. Arahkan pikiranmu ke dantianmu. Bisakah kau merasakan ki primal di dantianmu? Rasanya seperti air laut. Cobalah untuk mengarahkan alirannya. Biarkan mengalir ke pembuluh meridianmu dan dorong keluar dari tubuhmu untuk membentuk ki. Padatkan menjadi energi. Lu Zhou belum pernah mengajar siapapun sesabar ini. Mungkin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis muda ini. Mungkin itulah sebabnya ia berpikir untuk menerima murid baru. "Bagus sekali," kata Lu Zhou ketika melihat bahwa dia telah berhasil membangkitkan ki primalnya. Ki primal ini adalah ki primal yang ia peroleh ketika membuka kelima lubangnya setelah memasuki alam pencerahan mistik. Meskipun jumlahnya sedikit, itu sudah cukup untuk membangun fondasinya. Pada saat ini, Kons menatap Lu Zhou. Keyakinannya jelas goyah saat ia bertanya, "Benarkah?" Suara resonansi lembut terdengar dari telapak tangan kanan Kons. Gugusan energi tak beraturan yang menyerupai telur ayam melayang di atas kepalanya. Lu Zhou membelalakkan mata tuanya. Tahap body tempering bertujuan untuk melatih ketangguhan tubuh sebagai wadah, terutama lautan ki dantian. Dengan demikian, tubuh dapat menampung ki primal dan segel energi. Alam pencerahan mistik sangat mempertajam indera seorang kultivator sehingga mereka dapat membimbing dan merasakan ki primal dengan cara yang praktis. Alam pemadatan indera meningkatkan tekad seorang kultivator. Ketika tekad seorang kultivator diperkuat hingga tingkat tertentu, ia akan mampu memadatkan ki primal menjadi energi. Semakin dalam dasar kultivasinya, semakin stabil tekad seorang kultivator. Pada akhirnya, kultivator akan mampu melakukan ini sesuka hatinya. Namun, meskipun Kons telah langsung mencapai alam pencerahan mistik, ia tidak menyangka Kons akan dengan mudah memadatkan ki-nya menjadi energi. Karena itu, ia terkejut. Kons salah paham dengan reaksi Lu Zhou dan merasa ia kurang mahir. Ia berkata lirih, "Maaf, aku tidak bisa mengubahnya menjadi pedang."
Lu Zhou berdeham. Gadis kecil ini berpikir untuk membentuk pedang pada percobaan pertamanya. Sungguh menakjubkan bahwa dia berhasil memadatkannya menjadi segel energi tak beraturan berbentuk telur. Bayangkan saja dia mengincar pedang, tetaplah tenang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi gurunya? Lu Zhou menatap Cons dan bertanya, aku akan bertanya ini padamu, apakah kamu bersedia berkultivasi di bawah bimbinganku? Bab 528. Adik perempuan muda baru. Mendengar ini, Cons tampak gembira. Namun, ia tidak langsung menyetujuinya. Ia meletakkan jari telunjuk kanannya di antara bibir dan giginya sambil merenungkannya. Lu Zhou sedikit mengernyit. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin menjadi salah satu muridnya. Gadis kecil, ketahuilah tempatmu. Merupakan suatu berkah bagimu bahwa aku menerimamu sebagai murid. Lu Zhou tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Berdasarkan bakat Cons, seharusnya ia bisa mengendalikan monster-monster itu. Bahkan monster sekuat Tiamo pun terpikat oleh serulingnya. Kenapa ia harus mengalahkan mereka? Kau takut pada mereka? Tanpa seruling, mereka menakutkan, jawab Cons. Ada benarnya. Kondisinya saat ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kendali penuh atas bakatnya. Jika bukan karena kuda dewa, Jiliang, nyanyian serulingnya hari ini pasti akan menarik banyak binatang buas. Lagi pula, sungguh sia-sia jika ia tidak mengembangkan bakatnya ini. Saat kau mulai berkultivasi, binatang buas itu akan meninggalkanmu sendirian, jawab Lu Zhou akhirnya. Mendengar ini, Cons mengangguk penuh semangat. Kalau begitu, aku akan berkultivasi denganmu. Bagus. Lu Zhou mendapat ide. Ia menunjuk ke arah bantal alang-alang. Kalau begitu, berlututlah. Kau akan melakukan ritual berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Cons berdiri dan melangkah melewati bantal jerami. Ia berdiri di hadapan Lu Zhou dan berlutut dengan hormat. Jika ia memang orang yang sangat teliti dalam hal etiket, ia pasti sudah memberitahu semua orang di Paviliun Langit Jahat dan meminta Cons melakukan ritual ini di hadapan semua orang. Namun, ia merasa menerima murid adalah urusan pribadi dan lebih suka menyingkirkan ritual yang berbelit-belit dan tidak perlu. Namun, ritual berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali tidak bisa dilewati. Tujuannya antara lain agar Cons ingat bahwa hal ini diperlukan jika ia ingin mengakui seseorang sebagai gurunya. Selain itu, ia juga ingin agar Cons tunduk dengan tulus. Menjadi tuan sehari, menjadi ayah selamanya. Dengan ini, ia kini menjadi bagian dari Paviliun Langit Jahat. Ding! Misi warisan dan pengajaran diubah menjadi 10/10. Sistem pengajaran Jitiandao asli resmi dihapus. Hadiah. Kartu peningkatan sistem X1. Kartu pembalikan X10, poin prestasi, 10.000. Kartu misi guru terkenal melatih murid unggul. Kartu peningkatan sistem, meningkatkan izin sistem poin prestasi. Guru terkenal melatih murid yang baik, awasi kultivasi murid-murid Anda yang tekun dengan lebih ketat setidaknya selama 3 bulan. Serangkaian instruksi itu mengejutkan Lu Zhou. Saat baru saja bertransmigrasi ke sini, ia menerima pemberitahuan bahwa misi pengajaran telah selesai. Ia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka misi itu akan dihapus secara resmi. Kartu peningkatan sistem. Waktu yang dibutuhkan, 5 bulan. Selama proses peningkatan, sistem tidak dapat digunakan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Tidak sekarang. Lu Zhou mempertimbangkannya sejenak. Agak merugikan karena tidak bisa menggunakan berbagai fungsi sistem. Waktu peningkatan 5 bulan juga terlalu lama baginya. Jika seseorang datang mencari masalah selama waktu itu, ia akan berada dalam situasi yang sulit. Terlebih lagi, keempat tetua dan murid-muridnya tidak terlalu kuat saat ini. Sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk melenyapkan Lin Xin dan menghancurkan penghalang Akademi Taiksu. Lu Zhou terus menggulir ke bawah. Guru terkenal melatih murid yang hebat. Guru terkenal melatih murid yang baik. Awasi kultivasi murid-muridmu yang tekun dengan lebih ketat setidaknya selama 3 bulan. Apakah kau akan menggunakannya? Ya. Saat itu, Lu Zhou melihat misi guru terkenal melatih murid unggulan di daftar misi. Misi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Ia mengangguk dan menutup dashboard sistem. Oh, Tuan. Cons sedikit merendahkan tubuhnya, mencoba meniru Yuaner kecil. Lu Zhou melambaikan tangannya. Sebuah buku metode kultivasi tentang pernapasan dari meja di dekatnya terbang ke arahnya. Buku ini akan mengajarkanmu dasar-dasar pernapasan. Berkultivasilah sesuai petunjuk yang tertera di dalamnya setiap hari. Kau bisa bertanya padaku jika ada yang tidak kau mengerti. Lu Zhou melemparkan buku itu ke arah Cons. Metode kultivasi dasar adalah sesuatu yang wajib dikultivasikan oleh setiap kultivator setelah memasuki alam pencerahan mistik. Ini adalah cara dasar untuk meningkatkan ki primal dan memperluas lautan ki dan tian seseorang. Kemudian, mereka akan memilih antara metode Konfusianisme, Buddha, atau Tao, menggabungkannya dengan kelebihan dan kecenderungan mereka sendiri, dan akhirnya, menentukan arah kultivasi mereka. Terima kasih, Guru.
Kons menerima buku itu dengan senyum cerah di wajahnya. Lu Zhou berharap mendengar notifikasi dan menerima hadiah dari sistem. Sayangnya, sistem tidak memberinya poin prestasi. Berdasarkan perlakuan sistem terhadap 9 muridnya, kecuali Ye Tianxin yang diasingkan dan tidak akan memberinya imbalan apapun, dia akan menerima poin prestasi sebagai imbalan asalkan mereka mengakui bahwa mereka telah kembali ke pavilion. Namun, Kons tidak dihitung. Ini canggung. Bulan yang cerah bersinar di atas lautan, dari kejauhan kita berbagi momen ini bersama. Mungkinkah kriteria penerimaan murid begitu kaku? Lu Zhou bertanya-tanya. Akhirnya, ia memutuskan tak ada gunanya berkutat pada hal itu. Jika ia benar-benar harus merekrut murid sesuai puisi itu, ia bisa saja merekrut murid baru ketika ia bertemu dengannya. Lagi pula, bakat Kons sebanding dengan 9 muridnya. Kons pasti akan menjadi penolong yang hebat baginya di masa depan. Dengan pemikiran ini, ia pun menjadi lebih bersemangat. Yang lainnya berdiri di sisi lain. Tenang saja. Kita akan tahu begitu kepala pavilion datang, kata Panlitian. Pada saat ini, Lu Zhou memegang tangan Kons dengan tangan lainnya diletakkan di punggungnya saat mereka perlahan berjalan masuk dari luar aula besar. Yang lainnya menoleh untuk melihat. Keempat tetua cukup tanggap untuk memahami apa yang terjadi saat mereka melihat Lu Zhou memimpin Kons ke sini. Mereka berempat membungkuk dan berkata serempak, "Selamat, Master Pavilion." Lu Zhou membawa Kons ke depan dan berbalik menghadap yang lain. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ada 2 hal yang ingin kuumumkan." Meskipun yang lain sudah menduga hal ini, mereka tetap sedikit terkejut. Semua orang tahu tentang persyaratan ketat untuk menjadi murid pavilion langit jahat. Ada banyak sekali orang yang ingin menjadi murid dari kepala pavilion langit jahat. Bahkan para jenius seperti Pan Zong dan Zhou Jifeng pun tidak dipertimbangkan olehnya. Jelas betapa sulitnya menjadi muridnya. Pan Zong dan Zhou Jifeng hanya merasa iri saat ini. Mereka menatap Kons di depan mereka berdua, dan para kultivator wanita membungkuk serempak. "Salam, Nona ke-10. Kons tampak pendiam menghadapi semua situasi ini. "Halo, adik kecil." Bab 529. Apa? Adik perempuan baru. Karena Kons masih gadis muda, ia merasa tidak pantas mempertahankan ekspresi tegas. Karena itu, ia pun memasang senyum yang menurutnya wajar. Kons menghampiri Ming Shiyin dan berkata, "Salam, kakak senior keempat. Adik kecil, kau harus rajin berlatih. Kalau kau ingin menebas terataimu, kau bisa mencariku," kata Ming Shiyin sambil tersenyum. Petik 2. Kons segera berbalik ke arah Zhao Yue dan berkata, "Salam, kakak senior kelima." Zhao Yue berkata, "Aku baru tahu ini hari ini, jadi aku belum sempat memberimu hadiah selamat datang, nanti aku akan memberimu hadiah." Setelah upacara tersebut, Kons resmi menjadi anggota pavilion langit jahat. "Baik, guru." Sesama murid hendaknya mengetahui keberadaan satu sama lain. Lu Zhou melanjutkan, "Hal kedua yang harus kuumumkan adalah aku akan berkultivasi dalam pengasingan selama 5 bulan. Selama 5 bulan ini, tidak ada murid pavilion langit jahat yang boleh keluar tanpa alasan yang jelas." Yang lain tampak bingung. Master Pavilion sudah berada di tahap 9 daun, mengapa ia perlu berkultivasi dalam pengasingan? Terus berkembang. Ya, pasti itu alasannya. Master Pavilion terus berusaha meningkatkan dirinya. Ya, Master Pavilion. Selain murid-murid Lu Zhou, yang lain meninggalkan aula besar Pavilion langit jahat. Lu Zhou menaiki tangga. Ia menyapukan pandangannya ke arah murid-muridnya dan berkata, "Kalian semua harus bekerja keras dan berkultivasi sementara aku menyendiri." "Baik, guru." Tentu saja, instruksi sederhana ini tidak cukup. Seorang guru yang tegas akan menghasilkan siswa-siswa yang baik. Dalam hal ini, ia perlu menerapkan persyaratan yang ketat kepada mereka. Saat aku keluar dari pengasinganku, aku akan menilai tingkat kultivasimu. Jika aku melihatmu bermalas-malasan, kau akan dihukum berat. Murid-muridnya gemetar. Rasa takut yang pernah mereka rasakan saat dianiaya secara fisik tampaknya telah kembali. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Lu Zhou berkata, "Keong masih baru di sini. Kalian semua harus membimbingnya." Gedebuk. Zhu Honggong tiba-tiba berlutut. Dahinya menyentuh tanah saat ia berkata, "Jangan khawatir, guru, saya akan bekerja keras dan berkultivasi. Adik junior masih baru dalam hal ini. Sebagai seniornya, saya pasti akan membantunya. Anda bisa tenang saja, guru." Murid-murid yang lain terdiam melihat kejadian ini. Meskipun Old Ei tidak tahu malu, kejenakannya dibutuhkan pada saat-saat genting seperti itu. Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Baiklah." Yang lainnya memandang Lu Zhou, mereka juga penasaran. Zhu Honggong langsung bersujud. "Saya tidak berani, guru. Saya salah." Ia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan tegas. Suara tamparan itu keras dan nyaring. Kali ini, Lu Zhou tidak kembali ke pavilion timur, melainkan pergi ke ruang rahasia. Ketika dia memasuki ruangan tersembunyi itu, dia mengamatinya.
Setelah renovasi, ruangan tersembunyi itu dikembalikan ke tampilan aslinya. Dibandingkan sebelumnya, kini tampak lebih kokoh. Lu Zhou berjalan mendekati bantal alang-alang dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Tak lama kemudian, Duan Museng mengirimkan urat formasi yang disalin dari peti mati. Kemudian, ia pergi dengan hormat. Lu Zhou membuka cetakan itu dan memeriksanya. Seperti dugaanku, cetakannya persis sama dengan yang ada di baju zirah. Vena-vena formasi ini dapat digambar secara murni. Menyalinnya dengan menggosoknya dengan cara ini adalah salah satu caranya. Namun, akan sangat sulit untuk mengoperasikan banyak vena formasi ini. Ketepatan kendali atas ki primal yang dibutuhkan untuk ini akan melampaui kemampuan para elit 8 daun. Mengapa orang ini datang ke sini? Ia teringat nasihat di halaman-halaman terakhir buku rahasia itu dan mendesah pelan. Apakah tahap 9 daun tak mungkin tercapai? Hingga saat ini, ia masih belum yakin. Entah karena pemisahan teratai atau masalah dengan teratai emas yang diamatinya dari pengalaman Yun Tianluo, ia tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa tahap 9 daun itu ada. Lagi pula, ia bukanlah seorang kultivator 9 daun sejati. Lu Zhou menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Memikirkan hal-hal ini saat ini sia-sia. Ia memutuskan lebih baik bermeditasi pada gulungan kitab suci surgawi. Gunakan. Dia memberi perintah dalam benaknya. Kartu peningkatan itu larut menjadi titik-titik cahaya bintang dan bertebaran di tubuhnya. Titik-titik itu lenyap hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lu Zhou memperhatikan bahwa selain antarmuka tulisan surgawi yang masih aktif, antarmuka lainnya sekarang berwarna abu-abu. Bila kemajuan muncul di samping, bunyinya meningkatkan izin. Akhirnya tibalah waktunya untuk merenungkan gulungan kitab suci surgawi. Ia dihadapkan dengan rune-rune yang berantakan. Kesan pertama yang ia dapatkan adalah ia tidak bisa memahaminya. Rune-rune itu tidak bisa saling memahami. Mungkin karena pengalamannya dengan gulungan manusia, ia hanya menarik napas dalam-dalam sebelum menghafal rune-rune itu, terlepas dari apakah ia memahaminya atau tidak. Ia hanya perlu berpura-pura memahaminya. Sesaat kemudian, Lu Zhou memasuki kondisi yang tak terjelaskan. Sama seperti saat pertama kali ia bermeditasi pada gulungan manusia, kesadarannya memasuki ruang hampa. Tak ada suara atau sensasi apapun. Segalanya terasa membeku. Tanpa disadari, matanya terpejam. Dalam kondisi mistis ini, bintik-bintik biru cahaya bintang muncul di sekujur tubuhnya. Si Wuya membawa lembar-lembar informasi yang dikumpulkannya dari berbagai tempat dan berjalan memasuki aula. Ia tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Yu Zhenghai memperhatikan ekspresi si Wuya dan bertanya, "Kamu terlihat bahagia, saudara yang bijaksana. Apakah kamu membawa kabar baik?" "Memang benar," kata si Wuya, "kabar baik pertama adalah Patriark Akademi Taixu, Lin Xin, telah dibunuh oleh kakak senior ketiga dengan satu serangan. Saat ini menjadi berita terhangat di dunia kultivasi. Apakah saudara muda ketiga begitu berani dan kuat?" Yu Zhenghai sedikit terkejut. Yu Zhenghai mengangguk. "Kau benar juga. Kabar baik ketiga adalah, kita punya adik perempuan muda lagi sekarang," kata si Wuya. Yu Zhenghai terkejut. Dia bertanya dengan ragu, "Adik junior lagi?" "Awalnya aku tidak percaya, tapi aku terpaksa percaya pada apa yang tertulis di surat kakak keempat." Si Wuya menyerahkan surat itu kepada Yu Zhenghai dan melanjutkan, "Kita belum tahu nama asli adik junior baru ini. Untuk saat ini, dia dipanggil Cons. Dia berbakat dalam hal nada, menguasai bahasa binatang buas, dan yang terpenting, dia langsung mencapai alam pencerahan mistik. 5 lubangnya sudah terhubung, dan dia dapat dengan mudah memadatkan ki menjadi energi. Kakak tertua, jangan menatapku seperti itu. Benar, dia adalah wanita muda di panggung pemujaan surga." Petik 2 petik 2. Yu Zhenghai terkejut dalam hati oleh orang yang begitu berbakat. Ia duduk dan membaca surat itu sebelum berkata, apakah dia punya energi untuk menerima murid lain di usianya. Si Wuya merentangkan tangannya dan berkata, "Guru telah mencapai tahap 9 daun. Mungkin, umurnya telah diperpanjang." Lagi pula, si tua keempat menyebutkan bahwa guru telah memerintahkan murid-muridnya untuk berlatih keras, dan mereka tidak diizinkan meninggalkan pavilion langit jahat tanpa alasan yang jelas. Yu Zhenghai bergidik seolah baru saja teringat kenangan buruk. Dia suka bertingkah seperti guru di usianya yang sudah lanjut. Untung saja. Lagi pula, dia kan kultivator 9 daun. Apapun yang dia katakan, akan dia lakukan. Cons. Kuharap dia sama menyenangkannya dengan adik ke-9. Dia tidak hanya berbakat dalam melodi, tetapi dia juga langsung maju ke alam pencerahan mistik tanpa perlu berkultivasi. "Percayakah kau, kakak senior?" tanya si Wuya. "Memang, rasanya aneh. Bagaimana pendapatmu, saudaraku yang bijak?" "Aku ingat saat kembali ke pavilion langit jahat, aku pernah masuk ke kamar guru. Ada sebuah puisi yang tergantung di dinding. Bulan yang cerah bersinar di atas laut, dari kejauhan kita berbagi momen ini bersama.
Si Wuya memberi isyarat kepada seorang bawahan di dekatnya. Bawakan aku 4 harta karun ruang belajar. Barang-barang itu dikirim segera setelahnya. Bab 530. Jalur pedang daun terbang, dan takdir iblis pedang. Yu Zhenghai memandangi kertas kaligrafi di atas meja. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Duan Museng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Zhu Honggong, Qi Yuaner, dan Cons. Si Wuya menggambar lingkaran di atas nama mereka. Ketika dirangkai, mereka membentuk kata-kata untuk puisi itu, rembulan yang terang bersinar di atas lautan, dari kejauhan kita berbagi momen ini bersama. Aku tidak pernah menyadarinya. Yu Zhenghai terkejut dalam hati atas pengungkapan ini. Itulah sebabnya aku curiga guru ingin merekrut 10 murid sejak awal, kata Si Wuya. Tunggu. Yu Zhenghai mengangkat tangan. Kalau katamu benar, kenapa Cons tidak disebut, di puisi itu? Si Wuya berkata, aku sudah pernah bertanya kepada Hua Chongyang tentang ini sebelumnya. Gadis kecil ini polos dan naif. Dia bahkan tidak tahu namanya sendiri. Mata Yu Zhenghai berbinar. Ia mengangguk dan berkata, mungkinkah gadis kecil itu adalah putri tuan yang lahir di luar nikah? Mungkin, dia menyembunyikan namanya dari kita agar kita tidak tahu tentang masa lalu tuan yang berselingkuh. Si Wuya hampir tersedak saat mendengar spekulasi Yu Zhenghai. Bukan gaya Si Wuya untuk menjelek-jelekkan gurunya di belakang gurunya. Saya telah menelusuri teks-teks kuno, dan saya tidak menemukan asal-usul puisi ini, baik di buku-buku sejarah maupun koleksi peninggalan para maestro sastra. Dengan keahlian maestro dalam puisi, saya rasa beliau bahkan tidak bisa menciptakan limerik. Bagaimana mungkin beliau bisa menulis puisi seindah ini? Si Wuya bertanya-tanya dalam hati. Yu Zhenghai meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Ketika guru berada di puncaknya, beliau menjelajahi 9 provinsi dan 4 lautan. Wajar saja jika beliau mengalami kejadian-kejadian yang tidak biasa atau mendengar lagu-lagu rakyat yang kurang dikenal dan sejenisnya. Si Wuya mengangguk. Saat ini adalah satu-satunya penjelasan. Saudara yang bijak, karena kita sudah berada di posisi yang baik, mari kita bicara tentang bisnis. Yu Zhenghai tidak tertarik dengan puisi ini. Ia hanya menghibur Si Wuya. Ia mengambil kertas kaligrafi dari meja dan mengeluarkan peta provinsi Yu. Si Wuya menepis pikirannya dan memfokuskan perhatiannya pada peta sebelum berkata, setengah tahun. Kalau begitu, kita harus mempercepat langkah. Kurasa malam ini kesempatan terbaik kita. Pernyataannya mengejutkan. Seorang wanita berpenampilan gagah berani sedang merapikan pakaian perangnya di depan cermin. Rambutnya disanggul. Bahkan baju zirah dan pedangnya pun tak mampu menyembunyikan raut wajahnya yang rupawan. Jenderal Ji, kau memang cocok untuk pria. Sekarang giliranmu untuk membela provinsi Yu, kata seseorang di sebelahnya, mencoba menyanjungnya. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara 8 jenderal besar, Ji Qingqing. Ji Qingqing berkata dengan nada tidak setuju, apakah menurutmu provinsi Yu bisa dipertahankan? Wakil jenderal itu langsung berlutut. Jenderal, kaulah andalan kami. Kau harus tetap kuat. Omong kosong. Ji Qingqing mengerutkan kening dan meletakkan satu tangan di pedangnya. 4 dari 8 wakil jenderalku telah gugur sebelum pertempuran dimulai. Sekte Neter bagaikan matahari di siang bolong. Bagaimana aku bisa menahan mereka? Para petani di puncak gerbang menatap langit malam. Malam itu terlalu gelap. Mereka tak bisa melihat banyak. Mereka menggosok mata dan melebarkannya untuk melihat lagi. Tiba-tiba, sebuah pedang melesat keluar dari kereta terbang. Pedang itu bersinar redup. Kemudian, terjadi kilatan terang saat pedang energi itu langsung membesar. Pedang itu jatuh ke arah mereka seperti kincir angin raksasa. Saat turun, puluhan cahaya bintang yang padat melesat keluar. Ini adalah teknik pedang terkenal, cahaya bintang langit gelap dari Great Dark Heaven Memorial, yang dikembangkan oleh Yu Zhenghai, Master Sekte Nether. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyalakan sinyal api sebelum mereka mengaktifkan balista. Tugu peringatan Great Dark Heaven berhasil menerobos gerbang kota barat dalam waktu singkat. Di luar gerbang, puluhan ribu anggota Sekte Nether menyerbu masuk ke kota. Teriakan mereka menggema di langit. Di atas kereta terbang, Yu Zhenghai berdiri dengan tangan di punggungnya sambil mengamati pertempuran di bawah. Teknik pedangmu sungguh menakjubkan, kakak senior tertua. Aku terpesona. Si Wuya menatap tugu peringatan langit gelap agung dengan takjub. Para kultivator Sekte Nether menyerbu kota provinsi Yu dengan cepat. Setiap kali mereka menerobos garnisun, mereka langsung membunuh. Kereta terbang itu mulai bergerak perlahan. Ia melaju bagai pisau panas menembus mentega. Jauh di atas gerbang selatan kota, sesosok tubuh menyilangkan tangan di langit malam yang gelap sambil memandang ke bawah. Ia melirik langit di barat dan menggeleng tak suka. Cara mengayunkan pedangnya kasar sekali. Benar-benar membosankan dan mencolok. Daya mematikannya rendah. Yang membuatnya unggul hanyalah penampilannya. Ia terus mengamati pertempuran, ia tidak ikut campur.
Ini karena para prajurit garnisun terlalu lemah. Mereka sangat lemah. Ia tidak sanggup lagi mengganggu mereka. Sesaat kemudian, ia melihat hampir 1000 individu terbang ke arahnya berkelompok. Mungkin, ia telah melayang di bagian langit yang terpencil, dipadukan dengan jubah hijaunya dan langit malam, orang-orang tampaknya tidak memperhatikannya. Set. Pemimpin itu mengangkat tangannya. Yang lainnya mengangguk. Beberapa elit sekte Nether ditempatkan di Provinsi Liang untuk berjaga-jaga terhadap suku lain. Penjahat Tuaji telah menghancurkan Akademi Taiksu kita. Aku harus membalas dendam. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas para petani. Sebilah pedang merah tua samar melesat dari balik punggung pendekar berjubah hijau itu. Pedang itu terbelah menjadi dua, lalu berlipat ganda, hingga langit dipenuhi pedang-pedang energi yang padat. Sebuah avatar muncul. Avatar yang kehilangan teratai emas melesat ke arah mereka sambil membawa ribuan pedang energi. Pedang energi itu dengan mudah menembus dada para murid Akademi Taiksu. Mereka tak berdaya melawan. Xiao San memanggil avatarnya dan terbang lebih tinggi di udara untuk mencoba menghalangi pedang energi. Begitu Xiao San naik ke langit, senyum tipis muncul di wajah Yu Sangrong. Ia menyesuaikan genggamannya pada pedang panjang umur sambil melangkah maju. Pedang panjang umur mengikuti dari dekat dedaunan, dan menembus lautan kidantian Xiao San. Xiao San merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Hatinya mencelos saat menyaksikan murid-muridnya ditikam oleh takdir pedang iblis. Ia berteriak, "Aku akan membawamu bersamaku." Begitu selesai berbicara, ia langsung meledakkan lautan kidantiannya. Ledakan. Yu Zhenghai melihat ke arah gerbang kota barat. Di malam hari, mereka tidak dapat melihat detail teknik atau penampilan orang lain. Namun, sulit untuk melewatkan avatar besar itu. Avatar setinggi 60 kaki tanpa teratai emas. Yu Zhenghai terkejut dalam hati. Ia tidak terkejut dengan kedalaman basis kultivasi orang tersebut, melainkan kecepatan kultivator tersebut kembali ke tahap 5 daun setelah memotong teratainya. Sungguh prestasi yang mengejutkan. Kakak senior, itu pasti pedang energi. Kemungkinan besar itu dari elit jalur pedang yang selama ini membantu kita, kata Xiuya. Bab 531. Elit misterius. Mendengar ini, mata Yu Zhenghai berbinar. Ia buru-buru berkata, kalau itu benar-benar dia, aku ingin bertemu dengannya. Saudara yang bijak, aku akan kembali. Begitu selesai berbicara, ia bersiap untuk terbang keluar dari kereta terbang. Xiuya dengan cepat meraih lengan Yu Zhenghai sebelum berkata, kakak senior tertua, kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar di sini. Saat ini, Sekte Nether hampir sepenuhnya menaklukkan Provinsi Yu. Mereka berada di atas angin. Meskipun momentum mereka bagaikan mengiris mentega dengan pisau panas, ada banyak elit yang bersembunyi di dalam ibu kota ilahi. Tak seorang pun bisa memastikan kapan elit itu akan tiba-tiba muncul. Ketika saatnya tiba, tanpa seorang kultivator 8 daun seperti Yu Zhenghai yang memimpin, gelombang pertempuran bisa saja berbalik. 8 jenderal besar ibu kota ilahi dan para elit yang tinggal di ibu kota ilahi bukanlah lawan yang mudah. Dengan Yu Zhenghai di sini, mereka bisa merasa tenang. Yu Zhenghai menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali, Hua Chongyang. Melihat avatar Hua Chongyang, para kultivator garnisun ketakutan setengah mati. Mereka bergegas pergi. Tanpa mereka sadari, mereka bukanlah target Hua Chongyang. Hua Chongyang bergerak menuju gerbang selatan kota. Hanya dalam beberapa tarikan napas, avatar 7 daunnya menyerbu ke dalam gelombang udara ki primal yang bergolak. Yu Sangrong melihat avatar 7 daun menyerbu ke arahnya dari sudut matanya. Ia menggelengkan kepala dan bergumam, membosankan. Lalu, ia sengaja memperlambat kecepatan pedang energinya. Energi dahsyat Xiao San mendarat padanya. Senior, teriak Hua Chongyang tanpa sadar. Ia bersikap sangat hormat dengan memanggil Yu Sangrong sebagai senior. Meskipun ia seorang kultivator alam dewa baru lahir 7 daun, ia tidak berani bersikap kurang ajar di depan seorang kultivator 5 daun yang telah memotong teratainya. Saat ini, ia belum melihat wajah Yu Sangrong. Yu Sangrong memanfaatkan momentum itu sambil mundur. Avatarnya menghilang saat ia terbang menuju hutan di luar kota. Hua Chongyang berteriak, buka. Avatar 7 daunnya langsung membesar hingga ukuran terbesarnya. Ia membubarkan badai ki primal sebelum menyusut lagi. Hua Chongyang menunduk. Xiao San yang saat itu terjatuh ke tanah sudah ditangani. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan membuat beberapa isyarat tangan sambil berkata, Xiao San dari Akademi Taiksu. Kau menolak berjalan di jalan surga tetapi malah memilih untuk bergegas ke neraka. Sepertinya pelajaran yang diajarkan senior Ji belum cukup. Bam, bam, bam. Beberapa segel telapak tangan ditembakkan dan mendarat di dada Xiao San. Ledakan. Hua Chongyang bahkan tanpa memandang Xiao San saat ia melesat menuju hutan di selatan kota. Hanya dalam sekejap mata, ia telah memasuki hutan. Suasana hening. Selain ki primal samar yang masih tersisa di udara, tidak ada jejak keberadaan senior itu. Dia cepat, gumam Hua Chongyang dalam hati saat mengingat avatarnya.
Ia menatap hutan di depannya dan ragu-ragu. Akhirnya, ia tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh. Ia menangkupkan kedua tinjunya dan memproyeksikan suaranya, "Guru sekte saya mengagumi Anda, senior. Ia mengirim saya ke sini untuk mengundang Anda ke tempat tinggal kami dan berbincang dengannya. Maukah Anda menerima undangan itu, senior?" Hutan tetap sunyi seperti biasa. Tak ada jawaban. Hutan itu sunyi seperti biasanya. Sesaat kemudian, Hua Chongyang kembali ke area tersebut dan mencari sejenak sambil melayang di udara. Dia sudah pergi. Hua Chongyang mendesah tak berdaya. Ia berbalik dan terbang menuju kota provinsi Yu. Di balik pohon besar di hutan sunyi di bawah, Yu Sangrong membawa pedang panjang umurnya dan bergumam, aktingnya kasar dan triknya membosankan. Hua Chongyang berlutut dan berkata, "Aku tidak berani. Aku tidak berguna." Si Wuya berkata, "Kakak senior tertua, kau tidak bisa menyalahkan kakak Chongyang untuk ini. Bagaimana mungkin seorang elit yang telah pulih ke tahap 5 daun bisa dengan mudah ditangkap?" Yu Zhenghai mengangguk. "Kau benar juga, saudaraku yang bijak." Hua Chongyang juga merasa frustrasi. Ia merasa seperti sedang mengalami nasib buruk yang terakumulasi selama 8 kehidupan. Kegagalannya di platform pemujaan surga adalah hal yang wajar, tetapi ia bahkan membawa senior Ji ke cabang mereka, yang mengakibatkan ketua sektenya dipukuli. Selain itu, agak tidak dapat diterima bahwa ia tidak dapat mengejar seorang kultivator 5 daun. Yu Zhenghai membantu Hua Chongyang berdiri dan berkata, "Kamu telah bekerja keras." Hua Chongyang terharu. Ia langsung berkata, "Aku akan melakukan yang lebih baik." Tidak ada orang di dalam. Yu Zhenghai sedikit mengernyit. Keempat wakilnya mengawasi sekelilingnya. "Tunggu." Keempat wakil jenderalnya bingung. Karena mereka sudah menyerah pada provinsi Yu, mengapa mereka tidak pergi? "Itu hanya perlawanan yang tidak berarti," kata Ji Qingqing. Pada saat ini, seorang pendekar pedang berjubah hijau menghunus pedangnya saat dia berjalan perlahan ke arah mereka dari tepi utara hutan bambu ungu. Wajah keempat wakil jenderal itu berubah muram. Mereka segera mendekat ke Ji Qingqing dan menghunus pedang mereka. Ji Qingqing melirik pendekar pedang berjubah hijau dan berkata, "Mundur." "Saya tahu apa yang saya lakukan," kata Ji Qingqing. Yu Sangrong berkata, "Apa yang kukatakan, akan kulakukan. Apa yang kulakukan, akan kulaksanakan. Sejak kau meninggalkan provinsi Yu, kau tak lagi ada dalam daftarku." "Tahukah kamu mengapa aku berjanji akan meninggalkan provinsi Yu?" tanya Ji Qingqing sambil tersenyum. "Karena setiap gerakanmu, caramu melakukan sesuatu, gaya bicaramu, dan gerakanmu, semuanya menyerupai seseorang yang sangat kukagumi," ujar Ji Qingqing terus terang. Ji Qingqing meliriknya dan melanjutkan, "Mungkin kau berpikir orang sepertiku, yang terbiasa di medan perang, berhati batu dan tak mudah tergoyahkan. Itu tidak benar. Dialah satu-satunya pria yang pantas untuk Ji Qingqing. Dialah satu-satunya yang sesuai dengan gambaranku tentang seorang pria. Namun, dia berasal dari paviliun langit jahat, dan kita tidak cocok. Ekspresimu tampak tidak wajar. Apa kau meremehkanku?" Dalam situasi normal, dianggap tidak pantas bagi seorang wanita untuk berbicara di depan umum tentang pria yang dikaguminya. Bab 532. Semua orang tumbuh daun. Kalau bukan karena dia, apa kau pikir aku akan meninggalkan provinsi Yu begitu mudah? Jangan pikir aku mendengarkanmu dan pergi hanya karena kau mirip dengannya. Lagi pula, Yu Zhenghai adalah kakak seniornya. Kalau aku membunuh Yu Zhenghai, dia akan membenciku seumur hidup. Petik 2. Sejak Yu Sangrong menantang para elit dari berbagai penjuru dengan pedangnya, ia telah mendapatkan banyak pengagum. Basis penggemarnya terdiri dari para elit 8 daun hingga warga sipil biasa dari segala usia dan jenis kelamin. Namun, mereka yang pernah melihat wajahnya sangat sedikit. Mereka yang layak menghadapinya dalam pertempuran biasanya tidak hidup untuk menceritakan kisahnya. "Baiklah, sudah cukup bicaraku. Aku harus pergi sekarang," kata Ji Qingqing. Ji Qingqing mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yu Sangrong. Dengan kata lain, orang di sebelah Ji Qingqing ini adalah mata-mata. Ji Qingqing menatap ekspresi acuh tak acuh di wajah Yu Sangrong dan wakil jenderal yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Logikanya, ia seharusnya mempercayai bawahannya. Namun, entah mengapa, ia merasa pendekar pedang berjubah hijau yang berdiri di hadapannya lebih dapat dipercaya saat ini. Zhou Huai, wakil jenderal, langsung membungkuk. "Jenderal, jangan dengarkan kebohongannya. Matahari dan bulan bisa membuktikan kesetiaanku yang tak tergoyahkan." Ji Qingqing mengerutkan kening. Energinya melonjak dari tubuhnya saat ia menatap Zhou Huai. Ia bertanya dengan suara berat, "Zhou Huai, ibu kota ilahi secara aneh mengetahui pergerakanku. Apakah kau membocorkan informasi itu kepada mereka? Beri aku alasan untuk mempercayaimu. Ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan. Jangankan seorang perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang,
bahkan pasangan yang telah hidup bersama selama puluhan tahun pun akan mengalami masalah kepercayaan jika secuil perselingkuhan sampai ke telinga mereka. Wus! Tanpa sepatah kata pun, Zhou Huai berbalik dan berlari. Situasinya mungkin akan berbeda jika ia tetap tenang. Sayangnya, begitu ia melarikan diri, itu sama saja dengan mengakui kesalahannya. Wus! 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 Zhou Huai hendak memanggil avatarnya ketika pedang energi menerjangnya, menusuk dadanya. Ia bahkan tak sempat membela diri. Tak lama kemudian, ia pun jatuh ke tanah. Tidak apa-apa, jawab Yu Sangrong. Kelima kota di Provinsi Yu berada di bawah kendali Sekte Nether. Pada saat ini, sekte-sekte kultivasi utama di Gritian sedang dalam masa pemulihan total. Semua orang sedang memulihkan diri dengan sungguh-sungguh setelah memotong teratai mereka. Setelah guru mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan, Duan Museng memutuskan untuk memotong teratainya dan berkultivasi kembali. Terlebih lagi, ia sendiri yang memotong teratainya. Oldford, turunlah ke sini. Duan Museng menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan berkata, mengapa kamu tidak memotong terataimu? Kenapa harus? Itu hanya dibutuhkan oleh seseorang yang sedang mencoba tahap 9 daun. Aku tidak berencana menjadi kultivator 9 daun, jawab Ming Xiyin, banyak yang bahkan tidak bisa mencapai tahap 8 daun seumur hidup mereka, namun, mereka memotong teratai mereka hanya karena yang lain melakukannya. Mereka gila. Tidak, aku tidak. Aku memujimu, kakak ketiga. Kau pasti bisa mencapai tahap 9 daun, kata Ming Xiyin. Duan Museng terkejut mendengar ini. Ia bertanya, secepat itu. Mendengar ini, Duan Museng langsung mengerutkan kening. Katakan saja semua yang kau tahu. Menyebalkan sekali kalau kau meninggalkanku begitu saja. Saudara muda ketujuh berkata ada seorang elit jalur pedang yang telah kembali ke tahap 5 daun, kata Ming Xiyin. Petik 2. Duan Museng benar-benar terkejut. Pria itu pastilah seorang elit 8 daun sebelum ia memotong teratainya. Sungguh mengejutkan ia berhasil berkultivasi ulang begitu cepat. Menurutku, ia pasti telah menumbuhkan daun lagi selama 3 bulan ini. Lagi pula, menumbuhkan daun jauh lebih cepat saat berkultivasi ulang dibandingkan saat pertama kali berkultivasi. Kurasa sekte lain juga tidak lambat. Ming Xiyin bersandar di batang pohon. Ia melirik sekilas. Mau kemana, kakak ketiga? Liu Zi sangat gembira. Ia sedikit mengangkat jubahnya dan dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam ruangan. Ruang rahasia itu sangat luas. Rasanya seperti dunia lain. Segalanya ada di dalamnya, termasuk buku-buku tebal, buklet kuno, buku panduan kultivasi, metode kultivasi berbagai sekte, dan gudang senjata. Seorang lelaki tua berjubah panjang duduk lesu di atas mimbar, ia satu-satunya orang di ruangan itu. Satu-satunya sumber cahaya menyinarinya. Bab 533. Berdoa untuk perdamaian dunia. Keluarga kekaisaran punya aturannya sendiri. Karena Liu Ge sudah pensiun dan berita kematiannya sudah tersebar, bagaimana keluarga kekaisaran bisa mendapatkan kembali kepercayaan rakyat jika dia muncul? Liu Zi tidak menyangka kakeknya akan semarah ini. Ia merasa semakin tidak percaya diri setiap menitnya berlalu. Namun, pada titik ini, ia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Kakek, kau sudah terlalu lama berada di ruang rahasia ini, ada banyak hal yang tidak kau ketahui tentang dunia luar. Dunia kultivasi sudah jungkir balik. Sudah ada kultivator 9 daun di dunia kultivasi. Liu Ge mengerutkan kening lagi. Ia menatap Liu Zi dan berkata dengan terkejut, berdiri dan bicara. Kau kenal dia, kakek? Kenal dia? Kita sudah lama kenal. Bahkan bisa dibilang kenalan lama, jawab Liu Ge, sayangnya, jalan yang kita tempuh berbeda. Dia berdedikasi pada kultivasi, sementara aku berdedikasi pada kekaisaran. Karena itulah, kami berpisah. Aku tak menyangka dia benar-benar menjadi kultivator 9 daun setelah sekian lama. Liu Zi mengeluh keras-keras, tidak hanya si jahat tua Ji menjadi kultivator 9 daun, tetapi dunia kultivasi juga telah berubah. Izinkan saya menjelaskannya secara rinci. Kemudian, Liu Zi menceritakan bagaimana penjahat tua Ji memusnahkan 7 sekte besar dengan kekuatan 9 daunnya, teori kultivasi memisahkan teratai, dan perkembangan terkini dunia kultivasi kepada Liu Ge, Kaisar Yongzhou. Mata Liu Ge terbelalak mendengar ini. Menjelang akhir narasi, ia tak kuasa menahannya lagi. Ia melambaikan tangan dan mengumpat. Keterlaluan. Siapa yang mengusulkan metode kultivasi dengan memisahkan teratai? Liu Zi menjawab perlahan, berawal dari beberapa postingan informasi, kemudian, tersebar lebih luas, ketika diketahui ada yang selamat dari cobaan itu, semakin banyak orang yang mengikutinya, ayah telah memotong teratainya dan saat ini sedang berkultivasi kembali. Suaranya melemah menjelang akhir kalimat, dan suaranya hampir tak terdengar. Api amarah di hati Liu Ge semakin membara. Namun, ia bukan lagi kaisar yang menguasai langit dan bumi. Waktu memang kejam. Bagaimana mungkin ia bisa mengintimidasi orang lain dengan tulang belulangnya?
Aturan dan dekrit yang pernah ia buat diabaikan. Akhirnya, ia menghela napas berat dan bertanya, apakah ada kejadian aneh di dunia kultivasi? Kejadian aneh. Liu Zi bingung. Teori pemisahan teratai, kemunculan seorang kultivator 9 daun, dan krisis keluarga kekaisaran, bukankah ini merupakan perubahan? Liu Ge menatapnya. Dengan suara serak, ia berkata, kurang ajar. Jalan surga adalah sebuah siklus. Surga pasti punya alasan tersendiri untuk menganggap tahap 9 daun sebagai hal yang tabu. Jika manusia ingin melanggar apa yang terlarang, mereka harus membayar harganya. Liu Ge mengalihkan pandangannya dari cucunya dan berkata, aku sendiri yang akan menilai apakah tahap 9 daun itu benar. Liu Zi sangat gembira mendengarnya. Kakek, apakah kakek muncul dari gunung ini? Liu Ge menggerakkan lengannya dan meluncur turun dari mimbar. Seperti orang tua pada umumnya, gerakannya tampak kaku dan lambat. Setelah turun dari mimbar, punggungnya yang agak bungkuk terlihat. Ia bertanya, siapakah 8 jenderal besar masa ini? Mendengar ini, Liu Zi buru-buru membungkuk. Saya akan segera mengurusnya. Lu Zhou dikelilingi lautan rune mistis. Ia seakan tak sadarkan diri, tak menyadari sekelilingnya. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ia tak ingin keadaannya berakhir. Perasaan mendalam ini seperti tertidur lelap. Rune-rune itu muncul di benaknya. Perlahan, rune-rune itu bergeser dan berubah menjadi aksara yang membentuk kalimat ini. Langkah pertama adalah menghubungkan ki sebelum menghubungkan pikiran dan akhirnya menghubungkan jiwa. Pencerahan datang setelah semuanya terhubung, dan jalan menuju tahta akan ditunjukkan. Untuk memperoleh kekuatan mendengar segalanya sehingga kita dapat mendengar suara-suara di semua alam sesuai keinginan. Bab 534. Siapa yang mengajarimu hal itu, keong yang mengerikan? Mari kita mulai dari yang kecil, seukuran jarimu. Ikuti instruksiku. Tenangkan napasmu, fokuskan pikiranmu, arahkan ki primalmu di sepanjang 8 meridian luar biasa, dan lepaskan dari jarimu menjadi energi. Zhu Honggong sedang mengajarinya dengan serius. Pada saat yang sama, sebuah pedang energi muncul di atas telapak tangannya. Pedang itu hanya seukuran jarinya dan melayang tanpa suara. Kau hebat sekali, kakak senior ke-8, kata Kons sambil memuji Zhu Honggong. Jagoan. Kakak senior ke-8, tanya Kons lembut. Zhu Honggong memfokuskan pikirannya dan mengangkat tangannya. Sebuah pedang energi seukuran telapak tangan melayang di atas telapak tangannya. Tentu saja, ia bisa menunjukkan gengsinya sebagai seorang kakak senior dengan pedang energi sebesar ini, bukan? Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kepada siapa dia harus meminta pertolongan? Tidak, aku harus melembutkan hatinya. Petik 1. Kultivator biasa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai alam pemadatan rasa dari alam pencerahan mistik. Mereka membutuhkan 2 hingga 3 tahun pelatihan untuk menghasilkan pedang energi seperti ini. Namun, dia berhasil melakukannya dalam 3 bulan. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Dia memang tidak ahli dalam hal ini sejak awal. Butuh banyak tenaga baginya untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Lu Zhou secara naluriah menegur Zhu Honggong, omong kosong. Apa kau minta dipukuli? Cahaya biru redup menyelimuti gelombang suara saat bergerak keluar dari ruang tersembunyi dan mencapai bagian luar aula besar hanya dalam sekejap. Bagi Zhu Honggong, hal itu sama mengejutkannya seperti melihat kilatan petir ketika langit biru. Ia gemetar dalam hati. Kakak senior ke-8, bagaimana aku bisa membuat pedang energi yang lebih besar? Setelah mereka menghilang, Ming Xiyin menjulurkan kepalanya dari balik pohon terdekat. Ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Ia menepuk dadanya dan menghela napas lega. Akhirnya, aku tak perlu lagi mengajari leluhur kecil itu. Selama 3 bulan ini, para senior bergantian mengajar Kons. Awalnya, semua orang bersemangat untuk menjadi guru. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa Kons tidak hanya berbakat, ia juga cerdas, gemar belajar, dan gigih mencapai kesempurnaan. Ia suka mendalami segala hal, apapun topiknya. Ia tak akan berhenti sampai menguasai apa yang ingin dipelajarinya. Seiring berjalannya waktu, bahkan Duan Museng dan Zhao Yue pun tersiksa oleh hal ini. Bahkan seseorang yang licin seperti Ming Xiyin pun tak bisa lepas dari kegigihan Kons. Ming Xiyin meregangkan anggota tubuhnya dan menguap sambil berkata pada dirinya sendiri, ayo tidur siang. Bab 535. Orang dengan posisi tertinggi. Kau, Ming Xiyin bingung. Ia berkata, berani sekali kau datang ke sini. Li Yunzhao bertanya, bolehkah saya bertemu dengan Master Pavilion? Petik 2 petik 2. Li Yunzhao menguatkan diri dan berkata tanpa malu, aku punya masalah mendesak untuk dibicarakan. Hanya di hadapan Master Pavilion lah. Tunggu, teriak Li Yunzhao cemas, Kaisar Purnawirawan ingin bertemu dengan kepala pavilion. Kaisar yang pensiun. Li Yunzhao tidak menyangka Ming Xiyin akan tiba-tiba menyerangnya. Ia mengangkat tangannya untuk membela diri.
Segel telapak tangan emas muncul dari tangannya saat ia menangkis serangan Ming Xiyin. Ia mundur sambil berkata, Tuan keempat, Anda salah paham. Kaisar Purnabakti masih hidup. Istana tidak punya pilihan selain mengumumkan kematiannya sebelum ini. Ming Xiyin tertegun. Lalu, ia berkata, sudah kubilang tuanku sedang tidak ada. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kamu cukup bijaksana, kata Ming Xiyin. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan keempat, saya punya permintaan lain, kata Li Yunzhao. Silakan pukul aku dengan telapak tanganmu. Akan lebih mudah bagiku untuk menjelaskan diriku sendiri ketika aku kembali, jawab Li Yunzhao. Ming Xiyin menggaruk kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Aku orang yang berakal sehat, sama seperti guruku. Aku tidak bisa memukul seseorang tanpa alasan yang jelas. Tidak, tidak. Ming Xiyin melambaikan tangannya. Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak bisa membantumu. Kalau saja temanmu bermargari, dia mungkin bisa membantumu. Li Yunzhao tampak murung sambil membungkuk dan berkata, baiklah. Anda sungguh orang yang berbudi luhur, Tuan keempat. Tak perlu merepotkan teman Anda yang bermargari. Serangannya tak akan berarti apa-apa. Anda berasal dari paviliun langit jahat, Tuan keempat, dan Anda seharusnya tidak bergaul dengan orang picik seperti dia. Sekian yang ingin saya sampaikan. Selamat tinggal. Liu Ge, mantan Kaisar Yan Agung, ingin mengunjungi paviliun langit jahat. Kunjungannya bertepatan dengan sekte Nether yang sedang melawan keluarga kekaisaran. Apa gunanya kunjungan ini? Tak ada jawaban ataupun suara pergerakan di dalam ruangan tersembunyi itu. Meskipun merasa tidak nyaman, Ming Xiyin sedikit meninggikan suaranya saat berkata lagi, salam, guru. Liu Ge mengamati keduanya sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kalian berdua pernah mempertimbangkan untuk memisahkan teratai kalian untuk mencoba tahap 9 daun? Su Sheng berkata, Yang mulia, Anda hanya perlu memberi perintah kepada kami. Bersihkan jalan menuju paviliun langit jahat. Liu Ge menatap orang di udara dan bertanya balik, kau mengenaliku. Bab 536. Elit kita sebanyak awan. Apa kau takut sekarang? Ming Xiyin menjawab dengan malas, siapa tahu. Ming Xiyin mengerutkan kening dan berkata, apa? Apa itu ancaman? Apa kau akan memaksa masuk? Ming Xiyin bergumam pelan sejenak sebelum berkata dengan suara lantang, guruku berkata bahwa beliau akan berkultivasi dalam pengasingan selama 5 bulan. Sebelum kultivasinya selesai, beliau tidak akan bertemu siapapun. Liu Ge berkata, kalau begitu, aku akan menunggunya di paviliun langit jahat. Sekolah Konfusianisme. Su Sheng dan Gu Yiran menurunkan tangan mereka. Liu Ge berhenti melewati penghalang dengan tangan di punggungnya sementara yang lain mengikutinya dari belakang. Gong Yuandu datang membawa peti matinya. Ia kini telah menjadi abu dan tak lagi berada di dunia ini. Ia ingat bahwa wafatnya Kaisar Yongzhou telah diumumkan di Mausolem Pedang. Ia tidak menyangka itu pengumuman palsu. Bagaimana dengan kakak keduaku, Yu Sangrong? Sungguh tak tahu malu. Siapa yang bisa mengalahkan Liu Ge ketika ada formasi 10 terminal di ibu kota ilahi? Liu Ge menatap Zuo Yusu dan berkata, 500 tahun yang lalu, aku pernah mendengar tentangmu, Zuo Yusu. Pantua, di antara semua kultivator 8 daun, kau adalah salah satu dari sedikit yang tidak kusukai. Su Sheng berkata dengan suara pelan, memang, itu dia. Su Sheng berkata dengan suara pelan lagi, memang, itu dia. Liu Ge. Meskipun penampilannya tampak tenang, ia terkejut. Bayangkan paviliun langit jahat memiliki tetua yang begitu kuat. Bagaimana Jitiandao bisa membuat mereka tunduk? Beginilah aku. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Baik Liu Ge, Kaisar Yongzhou, maupun Su Sheng dan Gu Yiran, 2 dari 8 jenderal besar, keempat tetua memperlakukan mereka seakan-akan mereka adalah udara. Inilah efek yang diinginkan Ming Xiyin. Ming Xiyin berdeham saat itu dan berkata, maaf. Begitulah 4 tetua paviliun langit jahat. Pada tahap 8 daun, para kultivator muda bosan, dan yang mereka pikirkan hanyalah mencari lawan yang sepadan. Namun, kultivator 8 daun terlalu destruktif dalam pertarungan. Oleh karena itu, mereka biasanya berkumpul untuk berdebat. Lagi pula, bertarung dengan kata-kata berbeda dengan pertarungan fisik. Pertengkaran di antara mereka sendiri tak terelakkan. Maaf, Yang Mulia, Anda harus melihat itu. Tidak apa-apa. Liu Ge mengangkat tangannya. Aku hanya ingin bernostalgia dengan teman lamaku. Aku tidak akan peduli dengan yang lain. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Aku hanya seorang kultivator 7 daun. Aku takut ketahuan kalau berpura-pura menjadi kultivator 8 daun. Bab 537. Keong vs seorang penggarap 8 daun. Ming Xiyin menjawab tanpa ragu, tentu saja. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, Len Luo berada di puncak daftar hitam 300 tahun yang lalu. Seharusnya Yang Mulia lebih tahu daripada saya.
Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan Pan Litian dan Zhou Yusu juga karena mereka berdua adalah tokoh terkemuka di generasinya. Hua Wudao adalah seorang tetua sekte Yun, tetapi ia meninggalkan sekte tersebut karena keadaan sekte yang kacau. Karena tidak ada tempat lain untuk pergi, ia terpaksa tinggal di paviliun langit jahat. Ming Xiyin berkata, sudah kubilang, guruku sedang berkultivasi dalam pengasingan. Akan tetap seperti itu setidaknya selama 2 bulan lagi. Tidak seorang pun boleh mengganggunya sebelum itu. Pada saat ini, Su Seng angkat bicara. Kudengar Senior Ji sudah mencapai tahap 9 daun sejak lama. Kenapa dia masih berkultivasi dalam pengasingan? Tahap 9 daun berada di kelasnya sendiri, tak terkalahkan. Kenapa seseorang di tahap 9 daun perlu berkultivasi dalam pengasingan? Oh, aku belum pernah mendengar tentangmu. Kenapa kau bereaksi seolah-olah kau mengenalku padahal kau bilang belum pernah mendengar tentangku? Su Seng terdiam sesaat. Lalu, ia bertanya, Tuan, mengapa Senior Zhuo ada di paviliun langit jahat? Aku tidak akan mengganggu saudara Ji selama 3 bulan ini, jawab Liu Ge. Situasi menjadi sedikit lebih rumit dengan perkembangan ini. Ketiga pengunjung ini adalah elit. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada hal buruk yang terjadi selama mereka tinggal di sini. Jelas, mereka datang dengan persiapan. Jika konflik pecah sekarang, fakta bahwa keempat tetua telah memotong teratai pasti akan terungkap. Jika ketiganya dibiarkan tinggal, itu hanya akan membawa kerumitan dan ketidakpastian yang tidak perlu bagi paviliun langit jahat. Ming Xiyin terkejut dengan kata-kata Su Seng. Seperti yang diduga, rencana ini tidak bisa menipu orang-orang ini. Su Seng maju tanpa ragu-ragu. Mungkin, keraguan Ming Xiyin telah meyakinkannya dan guyiran bahwa paviliun langit jahat menyembunyikan sesuatu. Mereka mencoba memahami situasi dengan dalih berlatih dan belajar. Ini adalah cara yang baik untuk memastikan mereka tidak menyinggung paviliun langit jahat. Liu Ge duduk di samping tanpa berkata sepatah kata pun. Jelas dia menyetujui tindakan Su Seng. Ming Xiyin akhirnya berkata, tidak perlu ada sesi sparring, paviliun langit jahat tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ming Xiyin berkata, tentu saja. Guyiran berseru kaget, mengendalikan ki dan energi dengan suara, siapa orang di luar aula. Pada saat ini, pedang energi tiba-tiba melesat ke arah Su Seng. Di luar aula, alunan seruling kembali menggema di aula. Sang pemain seruling tampak enggan menyerah saat ia kembali memainkan serulingnya. Tempo lagu kini lebih cepat. Su Seng tertawa dan berkata, menarik. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya, dan beberapa naskah dengan berbagai ukuran berterbangan di udara dan saling bertabrakan. Suara dering tabrakan itu bercampur dengan alunan seruling. Seruling itu berhenti sejenak. Lalu, ia mulai bermain dengan nada yang lebih tinggi. Jika sebelumnya ia hanya aliran air yang menetes, kini ia menjadi gelombang pasang. Su Seng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda ikut campur, Tuan? Bab 538. Minta maaf pada gadis kecil itu. Su Seng mengerang sambil terpeleset ke belakang. Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator 8 daun. Saat ia diserang gelombang suara ini, ia dengan paksa menstabilkan pijakannya agar tidak jatuh atau terpental ke belakang. Namun, terkadang, terpental ke belakang bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Misalnya, jika ia membiarkan dirinya terpental, ia bisa saja membalik di udara dan meminimalkan dampak gelombang suara. Dengan begitu, ia hanya akan mengalami goresan kecil. Sayangnya, ia memilih untuk menahan gelombang suara secara langsung agar tetap berdiri. Su Seng tampak terpaku ketika dia melihat bagian belakang tembok dengan tatapan ketakutan. Liu Ge, Kaisar Yongzhou, dan Gu Yiran terkejut. Suara langkah kaki bergema di udara. Kecepatan langkah kaki itu tidak terburu-buru maupun lambat. Setiap langkah terdengar tegas dan seolah berasal dari kejauhan. Ketiga pengunjung itu tahu bahwa Tuan Paviliun Langit Jahat akan segera muncul, dan mata mereka terfokus ke arah suara itu. Begitu Lu Zhou melangkah ke aula besar, dia mengalihkan pandangannya ke arah tiga pengunjung. Ketika mata Lu Zhou akhirnya tertuju pada Kaisar Yongzhou, dia berkata, Liu Ge. Liu Ge terkejut. Ia cukup yakin Ji Tiandao adalah seorang pria tua dengan kepala pucat yang telah kehilangan mobilitasnya. Ji Tiandao seharusnya tidak lebih baik dari Zhuo Yusu. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut ketika melihat Lu Zhou yang tampak sehat walafiat. Punggung Ji Tiandao tegak dan tampak bersemangat. Matanya hidup dan penuh dengan kekuatan. Bahkan ketika Ji Tiandao menegur Su Seng, suaranya penuh dengan vitalitas dan kekuatan yang meledak-ledak. Ji Tiandao tampaknya sama sekali tidak mendekati batasnya. Meskipun Liu Ge adalah seorang raja, ketika ia melihat penampilan Lu Zhou, ia masih dipenuhi dengan ketakutan di dalam hatinya dan merasa emosional. Ketika ia akhirnya ingat bahwa ia sudah lama tidak bertemu Ji Tiandao, ia buru-buru berkata, Aku. Akhirnya kita bertemu, Saudara Ji. Kamu tidak mati. Su Seng melangkah maju. Bagaimana mungkin Master Paviliun Langit Jahat menggunakan kata yang tidak menyenangkan seperti mati ketika berbicara dengan Kaisar Pensiun?
Sayangnya, begitu melangkah maju, ia mendengus dan memuntahkan seteguk darah segar. Teknik suara yang luar biasa. Ia tidak menyangka akan terluka oleh gelombang suara itu. Mereka bahkan tidak bertarung, tetapi organ dalamnya sudah terluka oleh teknik suara. Seberapa kuatkah Master Pavilion Langit Jahat? Sepertinya tahap 9 daun benar-benar berada di kelasnya sendiri. Lu Zhou mengalihkan pandangannya dari Liu Ge ke Su Sheng. Kamu suka menindas yang lemah. Su Sheng merasa terkekang. Matanya terbelalak tak percaya saat ia menggelengkan kepala, alam pengembunan rasa. Ia menatap gadis kecil yang cantik dan polos di sampingnya lagi. Mungkinkah ia seorang elit yang sengaja menyembunyikan auranya untuk menyamar sebagai seorang kultivator alam pengembunan rasa? Ia menggelengkan kepala. Tidak, dia terlalu muda. Seberapa dalamkah dasar kultivasi seorang gadis muda seperti dia? Su Sheng langsung merasakan pipinya memanas. Ia malu. Bayangkan saja ia baru saja bertarung dengan seorang gadis kecil yang baru saja memasuki alam pengembunan rasa. Tak ada alasan. Tindakannya sebelumnya memang memalukan dan tak bisa dibenarkan. Ia menatap Lu Zhou dengan canggung. Namun, begitu tatapannya bertemu dengan Lu Zhou, ia bergidik. Senior Ji. Lu Zhou berkata dengan tenang, karena kamu suka bertanding, aku akan memenuhi keinginanmu. Ambil ini. Lu Zhou mengangkat tangannya. Cahaya biru bersinar dari sela-sela jarinya. Kebijaksanaan meninggalkan sekolah Konfusianisme. Su Sheng berteriak sambil mundur di udara. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dengan jari telunjuk saling bersentuhan. Sepertinya ia juga akan merapal mantra abaikan kebijaksanaan. Lagi pula, ia juga seorang elit. Dalam situasi seperti itu, ia memilih menyerang alih-alih bertahan. Mantra-mantra dari abaikan kebijaksanaan muncul di sekitar jari telunjuknya. Sayangnya, mantra-mantra itu tampak tak berarti dibandingkan dengan mantra Lu Zhou yang diluncurkan hanya dengan satu tangan. Bagaimanapun, ia merasa tak punya pilihan selain menyerang. Ia mencondongkan tubuh ke depan saat energi berputar di sekitar jari-jarinya. Mantra-mantra itu membentuk segel energi sebelum melesat keluar. Kedua teknik Abandon Wisdom bertabrakan. Zuo Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengetahui kemampuan mereka, mustahil bagi mereka untuk melepaskan teknik dengan kekuatan sebesar itu. Bagaimana dengan Liu Ge? Bab 539. Aku tidak punya waktu untukmu. Liu Ge tidak melihat Su Sheng. Ming Xiyin tersenyum dan berkata, oh, jadi kamu juga bisa merasa takut, leluhur kecil. Liu Ge mengangguk setuju dan berkata, Su Sheng, terima kasih, saudara Ji. Su Sheng bergeser menghadap Lu Zhou dan berkata, terima kasih sudah menahan diri, senior Ji. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, jika kamu mendengarkan aku, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Guru, apakah aku berada di alam pengembunan rasa? Lu Zhou melanjutkan bertanya, tapi, siapa yang mengajarimu mengendalikan ki dengan suara? Su Sheng. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gu Yiran. Petik 2 tanda tanya petik 2. Liu Ge berkata, tetaplah di luar. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menjawab dengan sebuah pertanyaan, mengapa kamu menanyakan hal itu? Kalau kau tak mau langsung ke intinya, pergi saja. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan, kata Lu Zhou sebelum berdiri. Peningkatan sistem baru akan selesai dalam 2 bulan. Lu Zhou telah menggunakan sebagian kekuatannya yang luar biasa pada serangan telapak tangan sebelumnya. Ia butuh waktu untuk pulih dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang ini. Lu Zhou penasaran. Ia menatap Liu Ge dan bertanya, di mana orang ini sekarang? Sepertinya kau percaya pada kelompok elit misterius ini, kata Lu Zhou. Aku rasa tidak, kata Lu Zhou. Berkultivasi itu melawan kehendak langit, tanya Liu Ge. Itu hanya pandangan kaum minoritas. Mazhab Konfusianisme takut akan perintah langit dan hanya berkultivasi untuk memperbaiki diri, sekte Buddha takut akan karma yang tak terelakkan, sekte Tao mendambakan umur panjang dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Manakah di antara keduanya yang tidak bertentangan dengan kehendak langit, tanya Lu Zhou. Petik 2 petik 2. Liu Ge kehilangan kata-kata. Ia pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Sepanjang sejarah, banyak kultivator memiliki pandangan mereka sendiri tentang kultivasi. Ada banyak sekali pandangan yang bersaing untuk mendominasi dari sekte Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme, tetapi tujuan akhirnya tetap sama. 3 jalur terus-menerus berjuang untuk menerobos batasan-batasan awal. Liu Ge berkata, itu hanya perbedaan pendapat, kamu punya pandangan sendiri, saudara Ji, dan aku punya pandanganku sendiri. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan bertanya, jadi, apakah kamu akan memaksakan pandanganmu padaku? Lu Zhou berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah segel telapak tangan keemasan yang berkilauan melayang ke arah Liu Ge. Lu Zhou menganggap ucapan Liu Ge lucu. Bencana apa? Akankah langit terbelah dan bumi tenggelam? Atau akankah air danau, sungai, dan laut menenggelamkan daratan?
Belenggu langit dan bumi adalah batas terbesar rentang hidup mereka. Segalanya telah dihitung. Setelah merenungkan hal ini sejenak, Lu Zhou berkata, dunia kultivasi akan memiliki jawabannya dalam 2 bulan. Sejujurnya, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai tahap 9 daun setelah memotong teratai mereka. Ia dengan santai menemukan jawaban ini setelah mempertimbangkan masa pendinginan sistem. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang jawabannya setelah masa pendinginan habis? Era pemisahan teratai telah tiba, aku bukan satu-satunya kultivator 9 daun, kata Lu Zhou. Liu Ge terkejut mendengar kata-kata Lu Zhou. Jika dengan memotong teratai, seseorang dapat mencapai tingkat 9 daun, tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Bahkan putranya, Liu Gu, juga sedang berusaha mencapai tingkat 9 daun. Lagi pula, apa gunanya ia mengganggu pavilion langit jahat tentang hal ini? Bab 540. Ye Tianxin berdaun 8. Liu Ge menggelengkan kepalanya. Aku sudah pensiun, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusan kekaisaran. Liu Gu adalah putraku, sementara Yu Zhenghai adalah murid pertamamu. Baiklah. Yang tua akan menghadapi yang tua, dan kita akan membiarkan yang muda saling berhadapan. Lu Zhou melirik kota-kota yang ditinggalkan para pengawal kekaisaran yang duduk di belakang kaki Liu Ge. Meskipun urat-urat di kota-kota itu tidak jelas, ia masih bisa memastikan bahwa urat-urat itu sama dengan urat-urat di baju zirahnya. Matanya berbinar. Baiklah. Sampai jumpa 2 bulan lagi. Dengan kata lain, ia ingin Liu Ge membawa kota-kota itu juga. Kultivator 9 daun yang berada di dalam peti mati dan buku harian yang penuh nasihat telah membangkitkan rasa ingin tahu Lu Zhou. Ia tidak tahu di mana kristal ingatannya berada, dan karena kristal itu berisi ingatannya tentang tahap 9 daun, siapa yang tahu apakah Ji Tiandao pernah berurusan dengan elit misterius itu di masa lalu. Bagaimana mungkin ia membiarkan petunjuk seperti itu lolos begitu saja? Sayangnya, keempat tetua pavilion langit jahat telah memotong teratai mereka dan kembali berkultivasi, sehingga mereka tidak dapat mengalahkan Su Sheng dan Gu Yiran. Lu Zhou berkata, Liu Ge, aku akan memberimu sedikit nasihat. Ada apa, kakak Ji? Jangan terlalu sombong. Setelah mengatakan ini, Lu Zhou berbalik dan berkata dengan keras, antar tamu kita keluar. Liu Ge sedikit mengernyit, 9 daun. Su Sheng mengetuk titik meridiannya dan berkata, aku tidak yakin, tapi kebijaksanaan yang terabaikan itu bisa saja menghancurkan dunia. Gu Yiran bertanya dengan bingung, mengapa Yang Mulia curiga dia bukan seorang kultivator 9 daun. Gu Yiran berkata, Yang Mulia ingin mengatakan bahwa penjahat tua Ji berada di antara tahap 8 daun dan 9 daun, benarkah? Yang Mulia, apakah Anda akan melawan seorang kultivator 9 daun? Baik, Yang Mulia. Cheng Huang mengabaikannya. Cheng Huang telah mengawasinya sepanjang waktu dan tidak meninggalkannya. Jentik, jentik, jentik. Daun ke-8 akhirnya tumbuh di teratai emasnya. Avatarnya langsung membesar dan tingginya mencapai 30 meter. Teratai emas 8 daunnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ye Tianxin membelalakan matanya saat dia melompat kegirangan dan berseru, Huang kecil, aku sekarang seorang kultivator 8 daun. Cheng Huang melolong, seolah mengucapkan selamat atas prestasinya. Ia mengedipkan mata besarnya sambil memandangi 8 daun itu. Pada saat yang sama, pikiran untuk kembali ke dunia luar muncul di benaknya. Tak terelakkan lagi ia akan berpikir untuk kembali ke Yan Agung sekarang setelah kekuatannya cukup. Gelombang suara itu bergulir dan menyebabkan binatang buas berterbangan di udara. Kecuali beberapa binatang buas tertentu, Ye Tianxin berdaun 8 tidak lagi takut pada binatang buas. Bahkan, avatarnya yang setinggi 100 kaki telah menghalangi banyak binatang buas untuk menyerangnya. Ye Tianxin berkata, Huang kecil, aku akan meninggalkan jurang sekarang. Cheng Huang menggeram. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.